Bab 201, Mai, Metode Chen Qingfeng. Baru saja itu kesalahpahaman. Tatapan dingin Huang Xiaolong menyapu wajah mereka seperti badai salju, tidak memperlambat langkahnya saat dia terus berjalan lebih dekat ke Guo Brothers. Ya, tentu saja itu salah paham. Guo Zi mencoba yang terbaik untuk menjaga senyum di wajahnya. Guo Zi memiliki perawakan gemuk-gemuk untuk memulai. Menambahkan senyum kuat di wajahnya, penampilannya adalah pemandangan yang harus dilihat. Itu benar Xiaolong bro, ketika kakakmu menikahi keluarga Guo kita semua bersaudara. Guo Fei tertawa, kita satu keluarga. Benar, satu keluarga. Guo Zi menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Pada titik ini, Huang Xiaolong berdiri sekitar 3 meter dari mereka, menonton kepanikan dan ketakutan yang tertulis di seluruh wajah saudara-saudara itu. Ia mencibir tetapi itu tidak mencapai matanya, apa kata-kata yang kamu gunakan sebelumnya? Pisan bau Huang family kecil ingin memasuki keluarga Guo kami. Atau apakah aku punya masalah dengan telinga aku dan salah dengar? Petik 2. Wajah Guo Zi dan Guo Fei mendung seperti langit gelap. Sebelum kerumunan yang melihat, Guo Zi tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul keras wajahnya sendiri. Kemudian dia tersenyum ramah pada Huang Xiaolong, ini adalah mulutku yang memiliki masalah, aku memasukkan kakiku ke mulut. Xiaolong bro, aku harap kamu tidak menanggung perasaan sakit karena ini. Petik 2. Guo Fei mengikuti tindakan Guo Zi, menguatkan dirinya sendiri, dia mengangkat tangan dan mengeksekusi tamparan tanpa ampun di wajahnya sendiri. Setelah itu, dia memaksakan dirinya untuk tersenyum pada Huang Xiaolong, itu benar Xiaolong bro, kamu murah hati, pasti kamu tidak akan keberatan dengan masalah kecil ini bersama kami kan. Ketika orang-orang di sekitar melihat dua bersaudara Guo Zi dan Guo Fei menamparkan diri mereka sendiri, ada perasaan ironi yang tidak masuk akal. Tapi Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya pada mereka, sayangnya, menjadi murah hati bukanlah sesuatu yang aku praktikkan, oleh karena itu, sampai di sini, Huang Xiaolong dengan lembut mengangkat kedua tangannya, dan fluktuasi energi pertempuran yang menakutkan menggenang di pusat telapak tangan Huang Xiaolong. Wajah Guo Brothers berubah pucat, dengan cepat mundur ke belakang dengan bingung. Pada saat yang tepat itu, sebuah suara yang bermartabat bergemuruh, siapa yang berani menyakiti Tuhanku? Diikuti oleh suara angin bersiul ketika dua sosok terbang dengan kecepatan tinggi. Ketika Guo Brothers melihat para pendatang baru, wajah mereka berbinar. Huang Xiaolong mengambil pertempuran ki berputar di telapak tangannya. Kemudian, penglihatan setiap orang menjadi kabur ketika dua pria tua mengenakan jubah hitam muncul di jalan, satu memiliki alis putih yang sangat mencolok sedangkan yang lainnya memiliki iris berwarna putih. Guo Zi dan Guo Fei bergegas menyelamatkan diri di sisi kedua lelaki tua ini, Stuart Chen, Stuart Lu. Keduanya adalah Kekaisaran Duan Ren, pelayan Guo Family Manor. The Guo Manor memiliki 4 pelayan utama, dan juga 4 ahli besar. Yang dengan alis putih panjang adalah Stuart Chen, Chen Qingfeng, dan orang tua dengan iris putih adalah Stuart Lu, Lu Yifan. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Chen Qingfeng mengangguk pada Guo Zi dan Guo Fei saat dia bertanya. 4 pelayan utama keluarga Guo memegang posisi tinggi, karenanya mereka tidak perlu memberi hormat seperti penjaga dan pelayan lainnya ketika bertemu Guo Zi dan Guo Fei. Mendengar ini, Guo Zi balas membentak dalam sekejap. Sebuah jari menunjuk ke arah Huang Xiaolong dengan mata yang memuntahkan racun, dia meraung, untungnya kedua Stuart bergegas ke sini tepat waktu, jika tidak, kita akan terbunuh oleh bajingan anjing bujang ini. Bajingan-bajingan ini hampir menghancurkan tenggorokan kita sekarang. Dua Stuart, kamu benar-benar harus mengakhirinya di sini. Guo Fei cepat menambahkan. Tidak, jangan bunuh mereka. Tangkap dia dan kedua anjing tua itu, serahkan sisanya pada kami. Guo Zi tiba-tiba menyela, menunjuk Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Fei Hou. Jika Huang Xiaolong mati, itu tidak akan cukup untuk menenangkan kebencian yang membara di hatinya. Memikirkan adegan sebelumnya di mana ia diangkat ke udara dengan lehernya di depan umum, penghinaan itu membuat sinar dingin mata Guo Zi memuncak. Matanya menatap tajam ke arah Huang Xiaolong, berharap dia bisa menggerogoti daging mentahnya. Belum lagi ketika dia dan saudaranya memohon belas kasihan dari Huang Xiaolong, mereka bahkan menamparkan wajah mereka sendiri. Guo Zi menyentuh pipinya di mana rasa sakit yang menyengat berdenyut di bawah kulit. Untuk memastikan hidupnya, dia mengerahkan kekuatan penuh pada tamparan itu sebelumnya. Chen Qingfeng dan Lu Yifan mengamati 3 orang di sisi lain, Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Fei Hou. Yakinlah tuan muda, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Lu Yifan memandangi kelompok Huang Xiaolong dan berkata dengan penuh keyakinan dan kedinginan. Chen Qingfeng menyeringai ketika memandang Huang Xiaolong, bocah cilik, ini adalah pertama kalinya seseorang berani melukai tuan muda keluarga Guo aku di kota kerajaan Duan Ren. Apakah kamu akan menyerahkan diri kamu atau kamu ingin aku bergerak? Pada titik ini, Chen Qingfeng membual, terus terang, aku harap kamu memilih untuk menyerah karena jika aku bertindak, kamu akan sangat menderita. Petik 2. Kerumunan juga bergerak, berbisik di antara mereka sendiri. Aku tidak berharap Chen Qingfeng dan Lu Yifan dari Guo Manor datang secara pribadi. Huang Xiaolong menemui jalan buntu sekarang. Stuart Chen Qingfeng adalah prajurit Orde Xiantian ke-9. Petik 2. Huang Xiaolong ini benar-benar terlalu bangga dan ceroboh. Aku mendengar beberapa desas-desus yang mengatakan bahwa belum lama ini di Duan Ren Institute, ia sebenarnya memerintahkan nobel muda yang tak berbulu untuk berlutut dan meminta maaf. Sudah berapa hari, tapi dia sudah memprovokasi keluarga Guo. Petik 2. Menyinggung keluarga Guo dan Yao. Tidak peduli seberapa bagus bakatnya, semuanya sia-sia. Mayoritas ahli di kerumunan menggelengkan kepala mereka, sementara orang-orang generasi muda yang iri dengan bakat Huang Xiaolong sombong di hati mereka.
Huang Xiaolong berdiri tak bergerak, udara berdering dengan kata-katanya yang dingin saat dia menatap Chen Qingfeng dan Lu Yifan. Jika kalian semua bertingkah seperti anjing, berlutut seperti anjing, dan menggonggong seperti anjing beberapa kali, lalu nyahlah off, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Petik 2. Dalam sepersekian detik kata-kata Huang Xiaolong berdering di jalan, kerumunan pecah dalam kerusuhan. Terengah-engah sok terdengar dan prajurit menggelengkan kepala mereka lebih jelas saat mereka menghujani Huang Xiaolong dengan tatapan kasihan. Menurut pendapat mereka, mereka telah melihat banyak anak muda yang sombong dan sombong, namun mereka belum melihat seseorang yang ceroboh dan sombong seperti ini. Dia benar-benar tidak tahu luasnya surga. Namun, ini menyenangkan Guo Zi dan Guo Fei yang menonton dari samping. Mereka sangat menyadari metode Steward Chen Qingfeng, dia sangat kejam. Suatu kali, saudara-saudara melihat dengan mata kepala sendiri ketika Chen Qingfeng menyiksa seorang musuh sampai ia 1 inci dari kematian tetapi tidak mati. Mengingat adegan itu, getaran dingin mengalir di tulang belakang mereka. Kata-kata Huang Xiaolong jelas membuat marah Chen Qingfeng, dan begitu Chen Qingfeng marah, Huang Xiaolong akan mati dengan menyedihkan. Persis seperti prediksi saudara-saudara. Tekanan mengerikan meledak dari Chen Qingfeng, meningkat sangat. Niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Langit cerah di atas tiba-tiba gelap, lalu serpihan salju berwarna hitam melayang. Para penonton di keempat arah segera mundur lebih jauh. Bajingan kecil, sepertinya kamu tidak mengerti metodeku, Chen Qingfeng. Katanya dengan suara yang cocok dengan salju hitam yang jatuh, aku akan memberitahumu apa yang kamu inginkan. Tetapi, sebelum dia bisa memahami kata-katanya, sebuah telapak tangan raksasa turun dari kekosongan di atas, menutupi seluruh langit yang mirip dengan gunung kuno yang besar, membanting di atas kepala Chen Qingfeng. Suara ledakan bergema di udara yang menyebabkan seluruh jalan bergetar. Batu marmer cerah yang tahan lama retak dan hancur. Tirai debu dan pasir menutupi jalan. Ketika awan debu tebal menghilang, apa yang memasuki visi mereka adalah Chen Qingfeng, datar seperti panekuk, tertanam beberapa meter ke dalam lantai jalan. Kawah raksasa berbentuk manusia telah diciptakan. Semua orang melihat kawah berbentuk manusia itu dengan kagum, serta Chen Qingfeng di dalam kawah itu. Di saat berikutnya, semua orang menarik napas dingin ketika mereka melihat Zhao Su. Baru saja, itu Zhao Su yang menyerang. Guo Zi dan Guo Fei yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus di sekitar bagaimana Chen Qingfeng akan menyiksa Huang Xiaolong, sekarang tercengang menatap lubang besar di jalan. Dominasi keren yang memancar di 8 arah, Chen Qingfeng bahkan tidak punya energi untuk kentut. Kedua saudara Guo itu terpana di tempat. Bab 202, apa yang sebenarnya terjadi? Chen Qingfeng, ahli Xiantian Nin Order, diratakan seperti panekuk di jalan. Yang berdiri di sebelah Chen Qingfeng, dan orang yang sama yang datang bersama dengan Chen Qingfeng, Lu Yifan, merasa seolah-olah angin dingin yang mengerikan melolong di udara. Punggungnya terasa dingin karena angin dingin. Dia, dengan puncak kekuatannya yang mendominasi kekuatan Xiantian Eighth Order, akhir-akhir ini benar-benar merasakan lapisan merinding naik di kulitnya. Pada saat ini, tatapan Zhao Su bergeser. Lu Yifan yang bertubuh angsa merasa seolah-olah kakinya ditendang oleh banteng yang kuat. Kedua kakinya gemetar, hampir menyebabkan dia jatuh berlutut. Lidah Lu Yifan tersimpul. Setelah mengatakan, berulang-ulang untuk waktu yang lama, dia masih tidak bisa mengumpulkan cukup keberanian untuk mengucapkan kata, senior, sampai selesai. Ketika Lu Yifan hendak berteriak bagian terakhir dari kata itu, Zhao Su tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Sebuah telapak tangan raksasa yang sangat kuat sehingga menutupi setengah langit muncul di atas kepala Lu Yifan. Lu Yifan memandangi telapak tangan raksasa yang melayang di atasnya, wajahnya berubah pucat. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, penglihatannya menjadi gelap, diikuti oleh ledakan yang luar biasa. Lu Yifan hanya merasakan tubuhnya bergetar keras untuk sesaat sebelum benturan menghantamnya seperti gunung ilahi kuno. Suara patah tulang bisa terdengar saat suara hantaman mengelilingi tubuhnya. Dia kehilangan kesadaran hampir seketika. Pada detik-detik terakhir sebelum Lu Yifan kehilangan kendali atas kesadarannya, dia tiba-tiba teringat akan adegan di mana Chen Qingfeng dihancurkan menjadi panekuk di depannya, dicap di trotoar jalan. Ketika Lu Yifan menemui nasib yang sama dengan Chen Qingfeng, diratakan menjadi panekuk dan mencium jalanan, kerumunan di sekitarnya sekali lagi menarik napas dingin. Dua pelayan utama keluarga Guo baru saja dengan mudah diratakan oleh seseorang yang tampak seperti hanya menamparkan lalat. Keheningan menyelimuti jalanan yang biasanya makmur dan ramai. Cara orang banyak memandang Zhao Su dipenuhi dengan keheranan dan keheranan. Pria parubaya yang sederhana dan kuat di belakang Huang Xiaolong ini sekuat ini. Dia dengan mudah berurusan dengan Chen Qingfeng, dan Lu Yifan, setengah dari pelayan utama keluarga Guo. Hanya ahli akhir Xiantian ke-10 Orde Puncak yang sangat dekat dengan tingkat berikutnya dari keberadaan yang menakutkan bisa mencapai prestasi seperti ini. Huang Xiaolong melihat dua kawah besar berbentuk manusia dan Chen Qingfeng dan Lu Yifan yang tidak sadar di dalam, ekspresinya menunjukkan tingkat ketidakpedulian yang sama seperti sebelumnya. Berbalik, dia tidak lupa berurusan dengan Guo Zi dan Guo Fei bersaudara. Namun, baik Guo Zi dan Guo Fei menatap dua kawah berbentuk manusia di jalan dengan tampilan bodoh di wajah mereka. Sambil menatap Chen Qingfeng dan Lu Yifan, tak satu pun dari mereka memperhatikan Huang Xiaolong mendekat. Baru setelah dia pindah ke dalam jarak 2 meter dari mereka merasakan niat membunuh dingin yang berasal dari tubuh Huang Xiaolong, membuat mereka tersentak. Keduanya tiba-tiba memutar leher mereka, dan ketika mereka melihat bahwa Huang Xiaolong berada dalam jarak 2 meter dari mereka, hati mereka merasa seperti ditusuk dengan jarum beracun. Guo Zi dan Guo Fei melompat mundur dengan refleks. Xiaolong bro. Wajah Guo Zi berubah sangat pucat sehingga terlihat seperti ditutupi oleh lapisan debu yang tebal. Lidahnya sepertinya menempel di atap mulutnya, tidak ada kata-kata yang bisa keluar.
Xiaolong bro. Huang Xiaolong menyeringai ketika dia melangkah lebih dekat ke saudara-saudara, apakah kamu yakin kamu tidak bermaksud? Bajingan-bajingan. Ketika Chen Qingfeng dan Lu Yifan baru saja tiba, setiap kalimat yang datang dari mulut saudara-saudara termasuk kata-kata, bajingan-bajingan. Mendengar kata-kata Huang Xiaolong, ekspresi mereka tumbuh lebih tidak sedap dipandang. Tidak, kami. Guozi membuka mulutnya ingin memberikan alasan, tetapi ia bingung di mana ia harus memulai. Bisakah dia menggunakan alasan yang sama dan mengklaim mulutnya bermasalah, bahwa itu salah bicara? Guo Fei tersenyum sebaik mungkin, kami terlalu bersemangat pada saat itu, bingung dan terhentak sejenak. Itu sebabnya kata-kata yang tidak pantas keluar, itu hanya omong kosong. Benar, omong kosong. Xiaolong kawan, kami satu keluarga, bagaimana kami bisa memanggilmu bajingan? Pada titik ini, wajah Guo Fei menegang dan dia dengan cepat menamparkan mulutnya sendiri. Tidak, Xiaolong, aku tidak bermaksud seperti itu. Huang Xiaolong sudah berjalan mendekati mereka dan berhenti, berdiri diam. Pada saat berikutnya, tangan Huang Xiaolong mengayunkan dan menamparkan keduanya di depannya. Sidik jari 5 jari menyala merah di wajah kedua saudara itu. Kami satu keluarga. Ulang Huang Xiaolong, suaranya sedingin es. Guo Zi dan Guo Fei merasakan rasa sakit yang membakar datang dari wajah mereka, tetapi mendengar pertanyaan Huang Xiaolong, mereka meremas senyuman, menyetujui, ya, kami satu keluarga. Tapi, begitu jawaban keluar dari bibir mereka, Huang Xiaolong mengangkat tangan kanannya dan mengirim tamparan lagi. Sidik jari 5 jari merah lainnya menandai wajah Guo Zi dan Gui Fei. Kami satu keluarga. Huang Xiaolong dengan dingin bertanya lagi. Setelah ditampar 2 kali oleh Huang Xiaolong, sisi kiri dan kanan wajah saudara-saudara menjadi sangat bengkak sehingga kepala mereka tumbuh dengan ukuran yang mirip dengan binatang buas mitos. Tidak, kami bukan keluarga. Pelafalan yang keluar dari mulut mereka kurang akurat. Segera setelah mereka selesai mengatakan itu, telapak tangan Huang Xiaolong berbalik, memukul keduanya tepat di dada dan mengirim mereka terbang. Sebuah telapak tangan hitam tua muncul di dada Guo Zi dan Guo Fei. Jeritan nyaring melengking terdengar dari cetakan telapak tangan itu sendiri. Enyahlah. Huang Xiaolong meludah. Mendengar Huang Xiaolong mengatakan kata, enyahlah, itu seperti Guo Zi dan telinga Guo Fei telah mendengar melodi yang dimainkan dari surga sendiri. Setelah berjuang dan mencakar jalan mereka untuk bangkit dari tanah, mereka berlari untuk hidup mereka. Tak satu pun dari mereka punya waktu untuk memikirkan Chen Qingfeng, Lu Yifan, atau sidik telapak tangan hitam yang aneh di dada mereka. Rahang kerumunan turun saat mereka menyaksikan kesalahan cara saudara-saudara bangun dan berlari. Tidak sampai kedua siluet yang melarikan diri menghilang, kerumunan itu mengubah fokus mereka. Hormat memenuhi mata mereka saat mereka melihat Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Fei Hou. Huang Xiaolong memandangi orang-orang di kerumunan, dan tatapannya membuat orang-orang dari keluarga bangsawan dan keluarga besar generasi muda yang sombong sebelumnya mundur tanpa sadar ketakutan. Detik berikutnya, mereka semua lari dengan kemauan sendiri. Tuan muda, apakah kamu? Zhao Su datang dan bertanya. Tidak perlu. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Dia mengerti apa yang dimaksud Zhao Su, tetapi orang-orang yang senang dengan kemalangan orang lain tidak pernah kekurangan pasokan. Huang Xiaolong tidak mungkin menghukum mereka semua. Ayo pergi. Kata Huang Xiaolong ketika dia melihat terakhir ke arah Chen Qingfeng dan Lu Yifan berbaring di jalan. Ya, Tuan muda. 3 kelompok Huang Xiaolong meninggalkan tempat itu, diusir oleh rasa takut di mata orang banyak. Ketika kelompok Huang Xiaolong menghilang dari pandangan, barulah jalan itu pecah. Setelah itu, Huang Xiaolong tidak lagi ingin berjalan-jalan, jadi mereka kembali ke perkebunan Bukit Selatan. Tak lama setelah Huang Xiaolong kembali ke Southern Hill Estate, saudara-saudara Guo Zi dan Guo Fei yang berlari kembali sepanjang jalan dalam kepanikan juga telah mencapai rumah Guo. Saat kaki mereka menyeberang pintu, tangisan, "Ayah, selamatkan kami!" bergema di halaman rumah. "Ayah, selamatkan kami!" Tangisan mereka yang memekakkan telinga memperingatkan para ahli di rumah itu. Pada saat ini, Guo Siwen sedang berdiskusi dengan kepala pejabat keluarga Guo, Zhang Yue, tentang lelang juta harta karun kota imperial yang dijadwalkan berlangsung pada bulan mendatang. Ketika dia mendengar suara putranya, Guo Zi dan Guo Fei, konsentrasinya terputus, melompat berdiri dari kursinya, dia langsung menuju ke pintu masuk utama manor. Kepala pejabat Zhang Yue dengan cepat berdiri juga dan mengikuti di belakang Guo Siwen. Ketika Guo Siwen mencapai pintu aula utama, ia melihat bahwa wajah mereka membengkak seukuran kepala babi dan jejak telapak tangan hitam gelap di dada mereka. Melihat keadaan mereka yang menyedihkan, Guo Siwen bergegas keluar dan membentak dengan marah, apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani memukul putranya, Guo Siwen. Dan di atas semua itu, dengan luka serius. Ayah! Melihat ayah mereka, Guo Zi dan Guo Fei berteriak lebih menyedihkan, berlari ke ayah mereka. Bicaralah, apa yang terjadi? Bentak Guo Siwen. Ini Huang Xiaolong, itu adalah Huang Xiaolong. Bajingan-bajingan itu memukul kita. Guo Zi berkata, ayah, kamu tidak bisa membiarkan bajingan-bajingan itu Huang Xiaolong lolos dari ini. Petik 2. Huang Xiaolong. Guo Siwen terkejut. Bab 203, hal ini tidak akan diampuni dengan sederhana. Ya, itu Huang Xiaolong. Guo Fei menyela. Guo Siwen memandang kepala pejabat Zhang Yue dengan ekspresi bingung, nama Huang Xiaolong aneh di telinganya. Zhang Yue mengambil langkah kecil ke depan, menjelaskan kepadanya, Huang Xiaolong adalah pemenang pertama Imperial City Battle tahun ini. Patriark pergi untuk beberapa waktu, maka kamu tidak memiliki kesan tentang dia. Petik 2.
Beberapa waktu yang lalu, Guo Siwen keluar untuk menangani beberapa bisnis di cabang Million Treasure House eksternal dan baru saja kembali. Menjadi sibuk hari demi hari dengan bisnis keluarga, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal ini. Tetapi sekali lagi, dengan identitasnya, ia tidak perlu mengikuti acara seperti pertempuran kota kekaisaran dengan cermat. Di matanya, pertempuran kota kekaisaran tidak lebih dari permainan untuk anak-anak. Petik 2. Pertempuran Imperial City Battle tahun ini tempat pertama. Kerutan kecil muncul di dahi Guo Siwen, aku mendengar bahwa anak kecil keluarga Xie Putih, juga mengambil bagian tahun ini. Ya memang. Dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini, Xie Putih keluarga Xie juga ambil bagian. Zhang Yue menjawab dengan hormat. Tapi, di babak terakhir, Xie Putih kalah dari Huang Xiaolong. Bakat Huang Xiaolong ini sangat luar biasa, dia memiliki roh bela diri kembar yang luar biasa. Petik 2. Apa? Roh bela diri kembar yang luar biasa. Guo Siwen tertegun. Ya, dan kedua roh kembarnya yang luar biasa adalah naga ilahi purba. Yang satu adalah naga hitam, dan yang lainnya adalah naga biru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Zhang Yue menambahkan. Belum pernah terlihat sebelumnya naga biru. Mata Guo Siwen menyipit tak bisa dijelaskan. Ayah, di jalan tadi, Huang Xiaolong mempermalukan kita, hampir menghancurkan leher kita. Guo Zi dengan cepat memotong, kita tidak bisa membiarkan bajingan itu pergi, Huang Xiaolong. Guo Siwen memandang mereka berdua. Tiba-tiba, dia menepukkan kedua telapak tangannya, mengirimkan dua bola api yang berputar ke dada mereka. Sidik jari hitam gelap yang ditinggalkan Huang Xiaolong di tubuh mereka menghilang dengan cepat. Merasakan rasa sakit di dada mereka menghilang, Guo Zi dan Guo Fei sangat gembira. Di mana Chen Qingfeng dan Lu Yifan? Guo Siwen bertanya pada Zhang Yu, pergi dan panggil mereka di sini. Ya, Patriark. Jawab Zhang Yue dengan hormat. Mendengar ini, keraguan-raguan muncul di wajah Guo Zi ketika dia berkata, Ayah, Steward Chen Qingfeng dan Lu Yifan, barusan, mereka. Ludah. Kerutan Guo Siwen berkerut lebih dalam. Guo Zi hampir melompat keluar dari kulitnya, kami bertemu Huang Xiaolong di jalanan, kemudian, dua pelayan juga datang. Mereka masih di sana sekarang. Petik 2. Mereka masih di sana. Ini membingungkan Guo Siwen dan Zhang Yue. Keduanya tidak dapat menangkap makna di balik kata-kata itu. Menjadi fokus tatapan Guo Siwen dan Zhang Yue, Guo Fei tergagap dengan sebuah penjelasan, kedua pelayan, Chen Qingfeng dan Lu Yifan, terluka. Mereka masih berbaring di sana. Aku tidak yakin apakah mereka masih hidup. Petik 2. Apa? Guo Siwen dan Zhang Yue berseru kaget dengan mata melebar. Chen Qingfeng dan Lu Yifan terluka dan masih terbaring di jalanan, dan saudara-saudara tidak yakin apakah mereka mati atau hidup. Guo Zi dan Guo Fei melemparkan kepala mereka ke bawah, terlalu takut untuk menghadapi ekspresi Guo Siwen. Apakah itu pengawal di samping Huang Xiaolong? Guo Siwen bertanya dengan nada masam. Ya, salah satu pengawal Huang Xiaolong. Guo Zi bergegas menjawab, menggambarkan fitur wajah Zhao Su kepada ayahnya. Ketika Guo Zi selesai, Guo Siwen dan Zhang Yue bertukar pandang. Bagaimana pengawal Huang Xiaolong melukai Chen Qingfeng dan Lu Yifan? Guo Siwen mengajukan pertanyaan lain. Pengawal Huang Xiaolong melambaikan tangannya sekali dan telapak tangan raksasa muncul di langit di atas, menepuk Chen Qingfeng dan Lu Yifan. Kemudian, kedua pelayan langsung dimakamkan ke tanah, kata Guo Fei. Apa? Kamu mengatakan pihak lain hanya menggunakan satu gelombang tangannya. Guo Siwen dan Zhang Yue sekali lagi terkejut. Memang benar, pengawal itu hanya menggunakan satu gerakan. Guo Fei menjawab dengan jujur. Suasana di aula besar tiba-tiba menjadi mandek. Guo Siwen mondar-mandir, dan tidak ada yang berani membuat suara. Setelah waktu yang terasa lama, Guo Zi berjalan dan bergumam dengan hati-hati, Ayah, kita tidak bisa membiarkan masalah ini diampuni. Guo Siwen memandangi putra-putranya, kata-katanya diucapkan perlahan-lahan melalui bibirnya, tentu saja kita tidak akan membiarkan masalah ini diampuni begitu sederhana. Dia, sebagai penerus keluarga Guo yang diakui membuat kedua putranya dihina dan terluka di depan umum. Di mana wajah keluarga Guo jika dia membiarkan masalah ini pergi? Pada saat itu, Zhang Yue melangkah maju juga, Patriark, jika pihak lain hanya membutuhkan satu telapak tangan untuk melukai Chen Qingfeng dan Lu Yifan dengan muram, maka ia sangat mungkin seorang ahli Orde ke-10 Xiantian akhir, seseorang yang sangat dekat dengan melanggar ke alam Sein. Petik 2. Guo Siwen mencibir, jadi bagaimana jika dia adalah seorang ahli Ordo ke-10 Xiantian akhir? Sebuah cahaya kejam berkedip di matanya saat dia berkata, bahkan jika dia adalah seorang ahli puncak Orde ke-10 Xiantian, dia berani melukai aku putra. Hanya ada satu akhir, kematian. Petik 2. Kematian. Aura yang kuat meledak dari tubuh Guo Siwen. Pada saat yang sama di Yao Manor. Ekspresi Yao Fei sangat suram saat dia mendengarkan laporan bawahannya. Apa nama pria parubaya yang melukai Chen Qingfeng dan Lu Yifan? Beberapa saat kemudian, Yao Fei bertanya. Seorang pria parubaya dengan jubah nila datang ke depan, menurut penyelidikan bawahan ini, ia disebut Zhao Su. Pria yang merespons adalah pria kiri dan kanan Yao Fei, namanya Xiao Teng. Zhao Su. Yao Fei mengulangi nama itu. Xiao Teng bergerak lebih dekat, menambahkan, nobel muda, Zhao Su ini mungkin sangat dekat dengan menerobos ke alam Sein. Sepertinya, kematian Jinmu dan Zhang Fei terkait dengan orang Zhao Su ini. Yao Fei mencibir, puncak Orde ke-10 Xiantian ke-10. Tidak heran Huang Xiaolong begitu sombong. Petik 2. Yang nobel, berkaitan dengan Huang Xiaolong, haruskah kita? Xiao Teng ragu-ragu. Seorang ahli puncak Ordo ke-10 Xiantian belaka.
Keluarga Yao kami memiliki sebuah yayasan yang dibangun lebih dari 2000 tahun yang lalu, apakah kita akan takut pada jaket hijau yang basah di belakang telinga? Yao Fei mencibir, terlepas dari identitas apa yang dimiliki Huang Xiaolong, orang-orang yang telah menyinggung perasaanku akan menderita konsekuensi yang sama, dan itu adalah mati secara menyedihkan. Petik 2. Terus mengirim orang untuk mengawasi gerakan Huang Xiaolong. Ya, nobel muda. Jauh di malam yang sunyi. Huang Xiaolong berdiri di halamannya. Adegan Lilu di bawah sekali lagi diulang dalam benaknya. Ao Baixue. Buku-buku jarinya memutih saat dia memikirkan kata-kata yang dikatakan Ao Baixue. Hanya ada 7 tahun sebelum pemilihan murid Dewa Templar berikutnya. Dan salah satu syarat untuk menjadi murid Dewa Templar adalah mencapai Ordo ke-10 Xiantian. Xiantian Ten Order. Meskipun bakat Huang Xiaolong mungkin, dan secepat kecepatan kultivasinya, tidak mungkin dia bisa maju ke Xiantian Ten Order dalam 7 tahun. Apakah tidak ada jalan lain? Alis Huang Xiaolong terkunci bersama. Sovereign. Tiba-tiba, suara Zhao Su terdengar. Masuk. Huang Xiaolong menenangkan dirinya sendiri dan menjawab. Sovereign, apakah kamu membutuhkan sesuatu dari aku? Tanya Zhao Su setelah dia melangkah. Zhao Su, apakah kamu tahu metode apapun yang dapat membantu aku menerobos ke Xiantian Ten Order dalam 7 tahun? Huang Xiaolong bertanya langsung. Mendengar ini, Zhao Su menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Dia bisa dengan mudah melihat melalui niat penguasa. Menggelengkan kepalanya, Zhao Su berkata, berdaulat, tidak mungkin, kecuali. Kecuali apa? Huang Xiaolong berputar-putar dan matanya menyala. Kecuali Sovereign dapat menghabiskan waktu berkultivasi di dunia ilahi, kata Zhao Su. Dunia ilahi. Huang Xiaolong berkedip sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Hanya Dewa Templar yang tahu terowongan ruang untuk memasuki dunia ilahi, dan menurut apa yang dijelaskan Zhao Su sebelumnya, diperlukan beberapa ahli Ordo ke-10 Sein akhir yang bekerja sama dengan susunan kuno sebelum sebuah terowongan dapat dibuka. Lalu, entah dari mana, sebuah pikiran melanda Zhao Su dan dia berkata, ada cara lain, mungkin itu bisa. Bab 204, lalu nama keluarga aku bukan Guo. Mungkin ada jalan. Huang Xiaolong menganga sejenak dan kemudian sensasi mengambil alih, bagaimana? Gadlimet, Sumi. Zhao Su terdengar anggun atas saran itu. Gadlimet, Sumi. Huang Xiaolong mengulangi dengan linglung. Saat berikutnya, cahaya yang tajam melintas di matanya, kamu menyiratkan gunung ilahi yang sama. Sumi di daftar harta karun surgawi. Petik 2. Zhao Su mengangguk, benar, keajaiban nomor 1 yang berada di bagian atas daftar harta karun surgawi. Gadlimet, Sumi memiliki kekuatan mistik yang sangat unik dan menghasilkan cairan yang disebut geosentrik Buddha Elixir. Jika seseorang bisa menelan Buddha Geosentris Elixir, budidaya mereka akan berkembang secepat kuda jantan terbang 1000 li dalam sehari. Jika aku menebak apa harta menakjubkan antara langit dan bumi yang dapat membantu Sovereign menerobos ke Xiantian Ten Order dalam waktu sesingkat mungkin, maka itu hanya bisa menjadi Gadlimet. Sumi. Petik 2. Gadlimet, Sumi. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam. Zhao Su melanjutkan, untuk menaklukkan Met. Sumi, orang itu harus memiliki 2 dari jenis yang sama dari semangat bela diri yang luar biasa, dan salah satunya harus setidaknya kelas 13 atau lebih. Secara kebetulan Sovereign, kamu adalah seseorang dengan 2 jenis semangat bela diri yang luar biasa, dengan yang satu naga biru di atas kelas 13. Petik 2. Huang Xiaolong mengangguk. Sebuah cahaya tertentu bersinar di matanya ketika suaranya dengan serius terdengar, namun, aku mendengar Gadlimet. Sumi hanya muncul 1 kali beberapa juta tahun yang lalu dan tidak pernah muncul lagi sejak itu. Petik 2. Ini yang paling sangat penting titik. Bahkan jika Huang Xiaolong memiliki 2 jenis semangat bela diri yang luar biasa dan memenuhi persyaratan untuk menaklukkan Met. Sumi dengan salah satu roh bela dirinya yang di atas kelas 13, dia bahkan tidak tahu di mana Met. Sumi adalah. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Yang benar adalah, bawahan ini memiliki ide kasar tentang kemana ilahi Met. Sumi bisa saja. Zhao Su tiba-tiba merilis beberapa berita yang tak terduga dan menghancurkan bumi. Apa? Mata Huang Xiaolong bulat lebar dengan wahyu yang mengejutkan. Zhao Su menganggukkan kepalanya, beberapa tahun yang lalu, bawahannya menemukan Met. Lokasi Sumi yang memungkinkan dari kitab suci agama Buddha kuno. Jika aku tidak salah, Gadlimet, Sumi harusnya berada di dalam gua Buddha di kerajaan Buddha yang terberkati. Petik 2. Gua Buddha yang diberkati Kekaisaran Buddha. Mata Huang Xiaolong berbinar. Di Snow Wind Continent, ada 17 kerajaan. Kerajaan Buddha yang diberkati jelas merupakan salah satu dari 3 kerajaan paling kuat di antara ke-17. Namun, Kekaisaran Buddha yang terberkati terletak di titik paling selatan benua angin salju, jarak dari Kekaisaran Duanren bukanlah lelucon. Ya, gua Buddha yang diberkati Kekaisaran Buddha. Zhao Su membenarkan. Meskipun begitu, sedikit keraguan muncul, berdaulat, gua Buddha ini adalah gua suci Kekaisaran Buddha yang terberkati, untuk masuk lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Meskipun Zhao Su telah menduga keberadaan Met. Sumi dari kitab Buddha kuno, gua Buddha sangat dijaga oleh banyak ahli karena keberadaannya yang ditinggikan sebagai gua suci di kerajaan Buddha yang terberkati. Ini juga salah satu alasan yang menghalangi Zhao Su pergi ke gua Buddha. Tentu saja, alasan sebenarnya Zhao Su tidak dengan gigih mengejar Met. Sumi adalah karena dia tidak memiliki 2 dari jenis yang sama dari semangat bela diri yang luar biasa, sehingga mengurangi peluangnya untuk mencoba menaklukkan harta nomor 1 Heavenly Treasure List. Karena tidak ada kesempatan, tidak ada gunanya dia pergi ke Kekaisaran Buddha yang terberkati. Kekaisaran Buddha yang terberkati, gua Buddha. Alis Huang Xiaolong mengerut dengan erat. Sekarang bahwa keberadaan Gadlimet, Sumi dikenal, Huang Xiaolong merasa lega.
Tetapi untuk itu berada di Gua Buddha yang terberkahi. Berdaulat. Beberapa saat kemudian, Zhao Su memanggil dan menarik Huang Xiaolong kembali ke masa kini setelah melihat betapa terbenamnya dirinya dalam pikiran kacau balau. Huang Xiaolong terbangun dari pikiran trailing yang mengalir di kepalanya. Apakah Sovereign memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Gua Buddha yang terberkahi Kekaisaran Buddha sekarang, atau? Zhao Su bertanya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, kita akan bicara lagi nanti. Bahkan jika itu tidak melebihi 1 tahun, perjalanan dari Kekaisaran Duanren ke Kekaisaran Buddha yang terberkati akan memakan waktu setidaknya 8 hingga 9 bulan jika mengandalkan kecepatan Huang Xiaolong saat ini. Selain itu, mencapai Kekaisaran Buddha yang terberkati tidak berarti dia bisa melenggang ke dalam gua suci mereka. Dengan demikian akan lebih baik jika dia pertama kali menemukan mutiara jiwa absolut di Institut Duanren sebelum berpikir tentang mendapatkan Met. Sumi. Absolute Soul Pearl mungkin membawa hal yang kurang baru dibandingkan dengan Met. Sumi, tapi terlepas dari itu masih merupakan Heavenly Treasure yang berperingkat di tempat keempat. Menundukkan Absolute Soul Pearl bisa meningkatkan kecepatan kultivasi Huang Xiaolong sama saja. Selanjutnya, Huang Xiaolong mengajukan pertanyaan kepada Zhao Su yang berkaitan dengan Met. Kekaisaran Buddha Sumi dan Bagafa yang dijawab oleh Zhao Su sejujurnya dengan sedikit pengetahuan yang dia miliki. Bahkan, Zhao Su hanya menduga bahwa Met Sumi ada di dalam Gua Buddha karena kitab Buddha yang dia lihat sebelumnya. Mengenai lokasi tepatnya, Zhao Su tidak memiliki kecenderungan nyata. Kata, luar biasa, tidak cukup untuk menggambarkan dengan benar Gua Buddha Kekaisaran Buddha yang terberkati, karena beberapa kali lebih besar dari Duanren Square. Bahkan jika Huang Xiaolong berhasil memasuki Gua Buddha, menemukan Gunung Dewa Sumi sendiri akan terbukti menjadi tugas yang sulit. Tidak lama kemudian, Zhao Su pergi. Setelah Zhao Su pergi, Huang Xiaolong sekali lagi merenungkan. Rencananya sekarang adalah untuk menundukkan mutiara jiwa mutlak sedini mungkin dan kemudian bergegas ke kerajaan Buddha yang terberkati. Meskipun demikian, apakah itu Absolute Soul Pearl atau Godly Met Sumi, Huang Xiaolong bertekad untuk mendapatkannya. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong memicu God Binding Ring dan memasuki medan perang kuno untuk memulai latihannya. Malam berlalu. Keluar dari medan perang kuno, Huang Xiaolong meninggalkan Southern Hill Estate, langsung menuju ke markas divisi dalam sambil membawa token emas bersamanya. Rencananya adalah untuk melanjutkan perburuan yang sama selama beberapa minggu terakhir, mencoba merasakan kehadiran Absolute Soul Pearl melalui Linglong Treasure Pagoda dan God Binding Ring. Tetapi ketika siswa Duanren Institute yang lewat melihat Huang Xiaolong, emosi yang mereka pegang secara diam-diam terhadapnya sangat berbeda dari sebelumnya. Ada hormat, schadenfreude, cemburu, dan bahkan kekaguman. Berita tentang Huang Xiaolong mengubah Guo Brothers menjadi orang bodoh berwajah babi sudah menyebar ke setiap sudut institut. Meskipun status Guozi dan Gui Fei kurang begitu terkenal jika dibandingkan dengan Duan Wuhen, Yao Fei, dan beberapa superfamili, keberadaan mereka juga memiliki kesamaan. Namun, keduanya telah ditampar begitu keras sehingga mereka menjadi tidak bisa dikenali. Huang Xiaolong mengabaikan tatapan aneh yang dilemparkan ke arahnya dan berkeliaran diam-diam di dalam divisi batin sepanjang hari. Malam sekali lagi turun. Melihat waktu itu, Huang Xiaolong memutuskan untuk pergi hari itu, berencana untuk kembali ke perkebunan Hill Selatan dan kemudian melanjutkan pencarian besok. Namun, tepat ketika Huang Xiaolong keluar dari halaman divisi dalam, sekelompok orang jauh di kejauhan bergegas mendekatinya. Mereka dipimpin oleh tidak lain dari duo Guozi dan Guo Fei yang telah dipukuli sampai mati oleh Huang Xiaolong sehari sebelumnya. Ketika Guozi, Guo Fei, dan geng mereka berputar seperti badai salju, semua siswa lainnya menjauhi mereka. Menonton Guozi dan Guo Fei datang untuknya, Huang Xiaolong mencibir dan tidak bergerak. Dia berdiri diam di tempat yang sama, menyambut kedatangan mereka dengan ekspresi tenang di wajahnya. Kelompok orang-orang Guozi mencapai Huang Xiaolong dengan sangat cepat, menyebar dalam pengepungan. Hanya 1 hari telah berlalu dan kepala babi yang bengkak dari saudara-saudara itu sebagian besar telah pulih, kemungkinan karena efek ajaib dari beberapa obat mahal. Lil Dogi Huang, dengan anjing tua itu Zhao Su tidak ada di sisimu, aku ingin melihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Huang Xiaolong. Oh benarkah? Suhu suara Huang Xiaolong turun. Melihat reaksi santai Huang Xiaolong, kemarahan di hatinya meletus. Sebuah jari menunjuk ke arah Huang Xiaolong, dia hampir berteriak, Huang Xiaolong, kamu anjing brengsek bajingan. Jika aku tidak melumpuhkanmu hari ini dan memukulimu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu, maka nama keluargaku bukan Guo. Pergilah, serang, aku ingin anjing-anjing ini memberi pelajaran. Pastikan dia tidak mati di tempat. Guozi meraung, mengisyaratkan pesuruhnya dengan lambaian tangannya. Tepat ketika para antek Guozi dan Guo Fei akan pindah, sebuah suara malas dan lambat namun bermartabat berteriak, tunggu. Guo Brothers tidak bisa membantu tetapi berhenti. Siapa yang berani ikut campur dalam urusanku? Mendengar seseorang berbicara dan mengganggunya, dia menyalak dan berputar. Bab 205, apakah kamu baik-baik saja? Guozi berbalik untuk melihat orang yang berbicara dan kemudian tubuhnya langsung menegang. Kemarahan di wajahnya menghilang seperti kepulan asap, tetapi ia gagal tersenyum. Seseorang yang mengenakan jubah kuning kemasan disulam dengan 8 naga kuning perkasa berjalan ke arahnya. Itu tidak lain adalah Duan Wuhen, dan dia memiliki sekelompok siswa top institut di belakangnya. Para antek yang berdiri di belakang Guozi dan Guo Fei berubah pucat karena ketakutan ketika mereka melihat Duan Wuhen, langsung jatuh untuk memberi hormat menyapa Yang Mulia Pangeran Kekaisaran kedua. Ekspresi Duan Wuhen tampak beku ketika dia berhenti di depan Guozi, apa yang baru saja kamu katakan? Ketakutan dan gentar muncul di hati saudara-saudara dan antek-antek mereka. Kesalahpahaman, itu adalah kesalahpahaman, yaitu, tadi hanya kesalahpahaman.
Guozi memaksakan senyum sambil melambaikan tangannya dengan panik. Aku tidak sadar itu kamu. Jika aku tahu, bagaimana aku berani? Aku tidak akan. Dia memang merasa bahwa suara itu terdengar akrab, tetapi dia tidak menghubungkannya dengan Duan Wuhen. Jika dia jujur tahu sebelumnya, bahkan jika dia berurusan dengan rasa sakit batu empedu, dia tidak akan berani membentak Duan Wuhen. Mata Duan Wuhen seperti pisau tajam saat mereka menyapu wajah kedua saudara. Dan di depan wajah menakutkan Guozi dan Guo Fei, dia berjalan mendekat dan berhenti di depan Huang Xiaolong. Di depan Huang Xiaolong, perbedaan pada ekspresi Duan Wuhen seperti siang dan malam. Dia kemudian bertanya pada Huang Xiaolong dengan senyum berbunga, Kakak Xiaolong, kamu baik-baik saja. Saudara Xiaolong, kamu baik-baik saja. Semua orang di sekitar merasa seperti mereka disambar petir surgawi dari surga ke-9, masing-masing orang menjadi bingung dan kaku. Mata Guozi dan Guo Fei terbelalak karena terkejut ketika mereka menatap pangeran kekaisaran kedua Duan Wuhen dengan tidak percaya. Apa yang dikatakan pangeran kekaisaran kedua Duan Wuhen barusan? Saudara Xiaolong. Dia benar-benar memanggil Huang Xiaolong. Saudara. Suara Duan Wuhen terdengar lagi, mereka tidak membuatmu takut, kan? Tepat ketika pertanyaan keluar, Duan Wuhen bergegas menjelaskan dirinya sendiri. Tidak, apa yang aku maksudkan, apakah mereka mengganggu kamu? Menonton cara bingung Duan Wuhen ditampilkan saat mencoba menjelaskan kepada Huang Xiaolong, Guo Brothers merasa lutut mereka menjadi sangat lemah sehingga seolah-olah mereka akan mati. Sementara semua orang di daerah sekitarnya, termasuk siswa berprestasi yang tiba dengan Duan Wuhen tertegun, wajah mereka ternganga. Situasi apa ini? Duan Wuhen adalah pangeran kekaisaran kedua kekaisaran Duan Ren, dan Huang Xiaolong. Jika membandingkan identitas, Huang Xiaolong hanya murid baru di institut. Pikiran semua orang menjadi kosong, tidak dapat mengetahui apa yang terjadi tepat di depan mereka. Aku baik-baik saja. Huang Xiaolong berkata kepada Duan Wuhen. Pada saat berikutnya, kerumunan melihat Duan Wuhen tampaknya bernapas lega mendengar jawaban Huang Xiaolong. Awalnya, Duan Wuhen ingin menyebut Huang Xiaolong sebagai Yang Nobel, sesuai dengan ayahnya, perintah Kaisar Duan Ren, tetapi Huang Xiaolong khawatir akan terlalu mengejutkan jika orang lain mendengarnya. Karena itu, ia menyarankan Duan Wuhen memanggilnya saudara ketika di depan umum. Meski begitu, itu sudah cukup untuk mendorong Guozi dan Guo Fei ke inti. Saudara Xiaolong, menurut kamu, bagaimana kita akan menghadapinya? Mata kerumunan tidak bisa membantu tetapi melihat Huang Xiaolong sementara Huang Xiaolong memandang Guozi dan Guo Fei, menyebabkan hati saudara-saudara menjadi tegang karena gelisah. Huang Xiaolong berjalan perlahan menuju saudara-saudara yang menakutkan. Huang. Guozi panik, tergagap ketika dia mencoba berbicara namun tidak ada kata-kata yang tampak benar. Bagaimanapun, Duan Wuhen memanggilnya saudara, dan sepertinya dia tidak memenuhi syarat untuk memanggil Huang Xiaolong, saudara, dengan cara yang sama seperti Duan Wuhen. Guo Fei tidak bernasib lebih baik daripada Guozi. Berhenti di depan mereka, kata-kata Huang Xiaolong dingin, aku sudah memberimu kesempatan kemarin. Warna mengering dari wajah Guozi dan Guo Fei yang sudah pucat. Tetapi pada saat berikutnya Guozi tiba-tiba jatuh berlutut sambil menangis, saudara Xiaolong, ini salah kami. Tolong beri kami kesempatan lagi. Benar, kami tidak akan berani memusuhi kamu lagi di masa depan. Guo Fei mengikuti dan jatuh berlutut, memohon dengan putus asa. Kasihan, sudah terlambat. Suara dingin Huang Xiaolong memotong tangisan terisak. Guozi dan Guo Fei membeku, lalu ketika mereka ingin mengatakan sesuatu lagi, telapak tangan Huang Xiaolong beringsut dan memukul dada mereka. Guo Brothers meraung ketika tubuh mereka melengkung di udara kemudian jatuh ke tanah, berguling sampai mereka menabrak dua pohon kuno yang tampak 100 meter jauhnya. Boom yang memekakkan telinga, bergema, kedua pohon kuno bergetar dan berayun seolah-olah mereka akan jatuh. Beberapa napas kemudian, kedua pohon kuno itu menyerah dan jatuh. Tepat kedua orang di bawah mereka. Tuan muda. Para antek Guo Brothers berteriak. Namun, ketika mereka bergegas keluar untuk membantu, niat pedang yang menakutkan menebas di jalan mereka, memotong celah tipis panjang di tanah. Para antek melompat kembali dengan cepat dalam ketakutan. Niat pedang yang menakutkan datang dari Duan Wuhen. Mengambil tangannya, Duan Wuhen menyatakan dengan dingin, siapapun yang berani mendekati lebih dekat, mati. Mati. Karena itu yang terjadi, tidak ada antek Guo Brothers yang berani untuk bergerak maju. Laut Kiku. Saudara Guo yang terjepit di bawah dua pohon kuno tiba-tiba menjerit nyaring. Serangan telapak Huang Xiaolong sebelumnya menyerang secara akurat dan telah mempengaruhi Laut Qi mereka, menghancurkan mereka. Laut Qi adalah tempat pertempuran Qi disimpan dan berkumpul di dalam tubuh. Jika Laut Qi hancur, konsekuensi yang merusak tidak sulit untuk dibayangkan. Pada titik ini, kerumunan akhirnya menemukan bahwa Guozi dan Laut Qi Guo Fei telah lumpuh. Hasil ini meningkatkan rasa takut pemula di antek-antek-antek. Bahkan ketika dia menyaksikan Guozi dan Guo Fei yang menjerit, wajah Huang Xiaolong tidak terganggu. Udara mematikan memenuhi area itu. Saudara Xiaolong, kita. Pada saat ini, Duan Wuhen datang dan bertanya. Ayo pergi. Duan Wuhen tertegun tetapi di dalam hatinya, dia menghela nafas lega. Dia pikir Huang Xiaolong benar-benar akan membunuh kedua bersaudara Guo. Identitas Guozi dan Guo Fei berbeda dari rata-rata murid keluarga Guo. Jika keduanya benar-benar mati, masalah yang terjadi tidak akan mudah diselesaikan. Hanya setelah Huang Xiaolong dan Duan Wuhen pergi, para antek Guozi dan Guo Fei berebut ke pihak mereka dan membawa mereka pergi untuk mencari bantuan. Tak lama, berita tentang Laut Qi Guozi dan Guo Fei sedang dihancurkan oleh Huang Xiaolong telah menyebar seperti wildfire di Duan Ren Institute. Dalam waktu kurang dari sehari, berita ini mengguncang institut seperti tsunami.
Kamu dengar itu benar, Pangeran Kekaisaran kedua sebenarnya menyebut Huang Xiaolong sebagai saudara. Apa identitas asli Huang Xiaolong ini? Bukankah mereka mengatakan dia berasal dari keluarga kecil di kerajaan Luotong? Juga, pengawal pribadinya, Zhao Su, sebenarnya seseorang dengan kekuatan yang sangat dekat dengan alam Sein. Sekarang Guo Zi dan Laut Qi Guo Fei telah hancur, aku bertanya-tanya bagaimana reaksi keluarga Guo. Suara-suara dari diskusi bergema di hampir setiap sudut Duanren Institute. Seiring berlalunya waktu, keluarga besar Kekaisaran Duanren juga datang untuk menerima berita ini. Yao Mansion. Mendengar laporan Xiao Teng, Yao Fei juga sedikit terkejut, tapi itu bukan karena Huang Xiaolong menghancurkan Laut Qi Guo Zi dan Guo Fei. Sebaliknya, itu karena Duan Wuhen memanggil saudara Huang Xiaolong. Yang nobel, sepertinya identitas Huang Xiaolong ini tidak begitu sederhana. Xiao Teng menyinggung subjek yang menggantung di udara. Bahkan dengan identitas dan status Duan Wuhen, dia benar-benar memanggil saudara Huang Xiaolong, siapapun akan menduga ada lebih banyak identitas Huang Xiaolong. Yao Fei tiba-tiba tertawa ketika mendengar pernyataan itu, bukankah lebih berarti seperti itu? Akan sangat membosankan jika semua orang lemah dan tidak berguna. Di mana keluarga Huang telah mencapai sekarang? Yao Fei tiba-tiba bertanya. Mereka akan tiba di Grand Beginnings Kingdom dalam 2 hari lagi. Xiao Teng menjawab. Kerajaan awal mula. Sebuah cahaya bersinar di mata Yao Fei. Article 2 of 2. Bab 206, Sein Pavilion. Bab 206, Sein Pavilion. Yao Fei merenung pelan untuk sementara waktu dan tangannya menunjukkan Xiao Teng untuk mendekat dan mengatakan sesuatu padanya. Ya, nobel muda, tolong yakinlah. Xiao Teng menjawab dengan hormat atas instruksi Yao Fei. Dengan lambaian tangannya, Xiao Teng mundur. Pada saat yang sama, di suatu tempat di dalam Guo Mansion, wajah Guo Siwen tampak sangat suram ketika dia melihat kedua putranya dibawa kembali. Niat membunuh yang menakutkan muncul dengan kuat di dalam hatinya. Huang Xiaolong. Guo Siwen mengertakkan gigi dan kemudian menderu dengan marah. Para ahli keluarga Guo di aula utama menggigil ketakutan. Ini adalah pertama kalinya anggota keluarga Guo mengalami tingkat kemarahan dari Guo Siwen ini. Semua diam, mengurangi kehadiran mereka sebanyak mungkin. Ini bahkan termasuk Zhang Yue, kepala staf keluarga Guo. Ada kemarahan diam-diam muncul di dalam diri Zhang Yue, keinginan membara untuk membantai. Guo Zi dan Guo Fei adalah tuan muda keluarga Guo namun seseorang cukup berani untuk menghancurkan Laut Qi mereka, melumpuhkan mereka. Ini adalah penghinaan bagi Guo Mansion, sebuah provokasi T3L4-4 nanogram. Jelas pihak lain tidak menempatkan seluruh Guo Mansion di mata mereka. Huang Xiaolong ini terlalu berani. Hari ini, keluarga Guo telah menjadi topik setelah makan malam dan bercanda bagi banyak keluarga besar Kekaisaran Duanren. Sebagai kepala pejabat keluarga Guo, Zhang Yue juga sangat marah oleh Huang Xiaolong. Patriark, masalah ini, haruskah kita memberitahu leluhur? Beberapa saat kemudian Zhang Yue berjalan dan bertanya. Mata Guo Siwen dingin dengan kebencian, ayah dalam praktik tertutup pada saat genting ini dalam upaya untuk menerobos ke alam Sein. Jangan memperingatkannya dengan masalah ini. Ya, Patriark. Zhang Yue menjawab. Dia ragu-ragu sebelum melanjutkan, adik perempuan Huang Xiaolong, Huang Min, memiliki perjanjian pertunangan dengan tuan muda Guo Tai. Patriark, masalah ini. Bertunangan. Guo Siwen mencibir, atur surat rahasia ini untuk menjangkau adik lelaki aku, Tangan Si Yuan. Katakan padanya untuk membatalkan pertunangan bocah kecil Guo Tai itu. Petik 2. Adik Huang Xiaolong. Bahan murah seperti keinginannya untuk memasuki keluarga Guo. Zhang Yue menerima surat rahasia dan mengakui instruksi Guo Siwen dengan hormat. Dia kemudian memberanikan diri, lalu, seperti untuk Huang Xiaolong. Ayah pasti akan berhasil menerobos ke alam Sein selama latihan terpencil kali ini, Guo Siwen menjawab dengan dingin, kita akan berurusan dengan Huang Xiaolong dan Zhao Su sekali dan untuk semua setelah ayah keluar. Patriark itu bijak. 3 hari berlalu. Keluarga besar dan super lainnya yang sedang menunggu pembalasan cepat dan hiruk-pikuk keluarga Guo terhadap Huang Xiaolong mengharapkan untuk menonton pertunjukan yang bagus, tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa keluarga Guo tidak mengambil tindakan apapun. Semuanya tenang dan damai. Tanggapan ini membuat mereka yang menunggu tercengang. Million Treasures Firm yang dikelola oleh keluarga Guo adalah salah satu dari 3 perusahaan terbesar Kekaisaran Duanren dengan cabang di seluruh wilayah Kekaisaran Duanren. Dengan kekayaan yang tak terbayangkan dan fondasi yang hampir 1000 tahun, itu hanya sedikit di bawah hegemoni tingkat keluarga Xie dan Yao. Namun ketika kedua tuan muda mereka Laut Qi hancur, mereka benar-benar bertahan dalam diam. Ini sangat berbeda dengan gaya keluarga Guo dalam menangani berbagai hal. Bahkan dengan mempertimbangkan bahwa Huang Xiaolong adalah saudara seperjuangan dengan pangeran kekaisaran kedua Duan Wuhen, masih tidak masuk akal bagi keluarga Guo untuk diam. Bahkan kentut tidak bisa didengar. Singkatnya, reaksi keluarga Guo terlalu abnormal. Tidak memperhatikan bisikan di sekelilingnya dan bagaimanapun keluarga Guo ingin bereaksi, Huang Xiaolong tiba di Duanren Institute hampir seperti jarum jam untuk berkeliaran diam-diam di sekitar halaman divisi dalam, berusaha menangkap keberadaan mutiara jiwa absolut sampai larut malam sebelum kembali ke perkebunan Southern Hill. Kemudian, dia memicu Gat Binding Ring dan sekali lagi memasuki medan perang kuno untuk melanjutkan latihannya. 3 hari berlalu dan tidak ada panen, dia masih gagal merasakan lokasi Absolute Soul Pearl. 10 hari lagi berlalu dengan cara yang sama. Pada malam ini Huang Xiaolong berdiri di tengah-tengah halaman, alisnya sedikit mengernyit sambil berpikir dalam-dalam. Setengah bulan telah berlalu, dan dalam setengah bulan ini dia praktis menutupi setiap inci dari dasar divisi batin. Dia bahkan pergi ke asrama wanita. Namun, dia tidak dapat merasakan reaksi apapun yang terkait dengan mutiara jiwa absolut. Tidak ada.
Mungkinkah Absolute Soul Pearl tidak ada di dalam Duanren Institute? Pikiran Huang Xiaolong bercabang. Saat itu, sebuah pikiran muncul di benaknya seperti kilat. Ada satu tempat di Duanren Institute yang tidak dia kunjungi. Sein Pavilion. Sein Pavilion adalah zona terbatas Duanren Institute. Pavilion Sein adalah ruang yang dibuka oleh para pakar alam Sein Duanren Institute. Tapi, Pavilion Sein ini bukan tempat yang bisa dimasuki Huang Xiaolong dengan santai bahkan dengan token emas Kaisar Duanren karena Pavilion Sein hanya dibuka setiap tahun. Untuk membukanya, semua ahli alam Sein dari Duanren Institute akan mengumpulkan kekuatan mereka. Di dalam Sein Pavilion terdapat energi spiritual suci yang bermanfaat untuk pertempuran ki budidaya seseorang. Dan setiap kali dibuka, hanya 10 siswa Institut Duanren yang dikirim ke dalam untuk berkultivasi selama 1 bulan. Sein Pavilion. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, dia memanggil Zhao Su, memberitahunya bahwa pada perjalanan berikutnya ke Istana Kekaisaran Duanren, dia harus memberitahu Duanren bahwa Huang Xiaolong ingin masuk dan melihat-lihat saat Pavilion Sein dibuka berikutnya. Sebagai pendiri Institut Duanren, Kaisar Duanren dapat menyebutkan 3 siswa untuk memasuki Sein Pavilion untuk latihan setiap tahun sedangkan 7 nama lainnya dibagi di antara 7 keluarga besar, keluarga Xie, keluarga Yao, keluarga Guo, keluarga Yan, keluarga Zhao, dan keluarga Chen. Pagi-pagi sekali, Zhao Su kembali dari Istana Kekaisaran Duanren dan melaporkan kepada Huang Xiaolong bahwa dia telah menyebutkan masalah itu kepada Kaisar Duanren. Duanren, tentu saja, setuju. Dia juga memasukkan informasi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Huang Xiaolong. 2 bulan kemudian, Huang Xiaolong mengulangi untuk dirinya sendiri. 2 bulan kemudian adalah waktu pembukaan Sein Pavilion berikutnya. Oleh karena itu, Huang Xiaolong tidak punya pilihan lain selain menunggu selama 2 bulan, karena Duanren bahkan tidak dapat mengubah waktunya sesuai keinginannya. Dengan demikian, Huang Xiaolong menunggu dengan sabar saat berlatih, menunggu pembukaan Sein Pavilion dalam waktu 2 bulan. Pada hari ini, Huang Xiaolong sedang berlatih Asura Sword Skill di halaman ketika Fei Hou tiba-tiba masuk, melaporkan, Sovereign, desas-desus cepat menyebar melalui kota kekaisaran mengklaim keluarga Guo Xiyuan baru saja mengumumkan pembatalan pertunangan Guo Tai. Dengan nona muda. Petik 2. Mendengar ini, Huang Xiaolong menghentikan latihannya. Suhu di matanya turun tajam, Guo Xiyuan yang mengumumkannya secara langsung. Begitulah, menurut rumor yang beredar. Fei Hou dengan hormat menjawab. Pergi, konfirmasikan jika Guo Xiyuan mengatakannya dengan mulutnya sendiri. Suara Huang Xiaolong terdengar dingin, juga, cari tahu apa tanggapan Guo Tai untuk ini. Ya, penguasa. Fei Hou menjawab dengan hormat dan mundur. Setelah Fei Hou pergi, pedang Asura di tangan Huang Xiaolong menebas. 2 bunga memikat dari Othar Shore bermekaran dalam keindahan memesona, menghilang sebelum orang bisa melihat sekilas. Nyaris tidak bernapas kemudian, sebuah batu raksasa di halaman terdekat hancur menjadi debu batu. Hari-hari ini, praktik Huang Xiaolong termasuk menanamkan efek Ethereal Palm ke dalam Flower of the Othar Source Attack, membuatnya bahkan lebih tak terduga, kuat, dan tidak dapat dipertahankan. Melawan Huang Xiaolong saat ini, bahkan itu adalah prajurit Orde Kedua Xiantian awal atau pertengahan, dia yakin dia bisa membunuh mereka dalam satu gerakan. Huang Xiaolong berlatih di halaman, mengulang gerakan dari Tempest of Hell, Thirst of Asura, Urat of the Nether King, Negeri Petir Berlimpah, dan Flower of the Othar Shore berulang kali. Huang Xiaolong akhirnya berhenti beberapa jam kemudian dan menghembuskan mulut busuk Qi, berpikir dalam hati, tampaknya aku akan segera mulai berlatih langkah ke-6. Bunganya di pesisir lain telah mencapai dataran tinggi. Pada saat ini Fei Hou, yang pergi untuk menyelidiki desas-desus, kembali dan melaporkan kepada Huang Xiaolong, Sovereign, kami telah memperbarui informasi. Telah dipastikan bahwa Guo Xiyuan sendirilah yang mengumumkan berita itu, tetapi Guo Tai tidak setuju. Petik 2. Ini membuat ekspresi Huang Xiaolong sedikit berubah menjadi lebih baik. Pertama, jangan biarkan nona kedua tahu tentang itu. Huang Xiaolong mengingatkan dengan suara serius. Ya, penguasa. Fei Hou berkata. Kamu mundur dulu. Huang Xiaolong memaafkannya. Fei Hou mengakui dan sekali lagi meninggalkan halaman. Dalam 7 bulan lagi, sis kedua, ibu dan ayah, dan sisanya akan tiba di Imperial City. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Berita itu tidak bisa disembunyikan dalam waktu lama, adik perempuannya akan mengetahuinya cepat atau lambat. Bab 207, Mata Reinkarnasi. Orang tua itu, Guo Chen, berada dalam praktik tertutup untuk menerobos ke alam Sein. Huang Xiaolong mencibir. Dia secara alami tahu alasan mengapa keluarga Guo tidak ingin berurusan dengannya. Mereka tidak membalas sebelumnya karena mereka sedang menunggu. Menunggu pria tua Guo Chen keluar dari latihan tertutup setelah berhasil menerobos ke alam Sein untuk menghadapinya. Karena itu masalahnya, dia akan menemani keluarga Guo dalam permainan kecil mereka. Dengan demikian, 1 bulan lagi berlalu di hari yang sama. Di dalam medan perang kuno God Binding Ring, Huang Xiaolong duduk bersila, menjalankan body metamorphose scripture dan Asura Tactics. Energi spiritual langit dan bumi dan energi spiritual dunia bawah berkumpul menuju Huang Xiaolong secara bersamaan. Pada saat yang sama, naga hitam dan biru melayang tinggi di atasnya, melahap ki naga sejati yang jatuh dari dunia naga kuno. Beberapa helai ki naga benar merah menyala memasuki roh naga kembar ksatria dan tubuh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menghembuskan napas masuk dan keluar menurut ritme tertentu saat lampu berwarna hitam dan biru berkhasiat. Hanya dalam 2 bulan latihan, ki naga sejati di dalam tubuh Huang Xiaolong adalah 10 kali lebih banyak daripada ketika dia mulai. Itu ada selaras dengan ki pertempuran bawah laut di Laut Qi dan Meridian Huang Xiaolong. Sekarang, di ruang di atas Laut Qi Huang Xiaolong,
ki naga sejati terkondensasi dengan cepat, secara bertahap membentuk ke bentuk merah menyala dari naga ilahi primordial, sedangkan ki pertempuran Netherworld juga mulai terbentuk dalam gambar Archdemon of Hell. Seiring berlalunya waktu, kedua gambar samar ini menjadi semakin kental dan nyata. Merasakan perubahan di laut ki-nya, Huang Xiaolong terpana. Menurut deskripsi Zhao Su, hanya para prajurit Ordo ke-10 akhir yang mendekati alam Sein akan mengalami tanda-tanda pertempuran ki mulai terbentuk. Tapi pertempuran ki Huang Xiaolong sudah mulai terbentuk di laut ki-nya. Ketika tiba saatnya untuk menerobos ke alam Sein, bentuk tubuh di laut ki-nya akan menjadi lebih kental, berevolusi menjadi entitas padat nyata. Huang Xiaolong senang dengan perubahan di laut ki-nya. Memang, setelah pertempuran ki mulai terbentuk, kecepatannya dalam menyerap ki naga sejati dan energi spiritual Netherworld telah meningkat secara signifikan. 10 hari berlalu. Huang Xiaolong menghabiskan seluruh waktunya berkultivasi di medan perang kuno. Sekarang, dia bisa menjalankan body metamorphose scripture dan asura taktik secara bersamaan dengan mudah. Dalam beberapa bulan terakhir latihan ini, kekuatan Huang Xiaolong telah berubah dari Orde Pertama Xiantian ke Orde Xiantian. Pada hari ini, Huang Xiaolong mengeluarkan potongan diagram bergambar yang sama. Dia telah sepenuhnya memahami langkah kelima Asura Sword Skill, Flower of the Outer Shore, karenanya, dia sekarang bisa mempelajari langkah keenam. Huang Xiaolong membaca deskripsi untuk langkah keenam dari potongan ilustrasi. Langkah keenam, Eye of Reincarnation. Setelah mempelajari apa yang ditulis dan ilustrasinya, Huang Xiaolong memejamkan matanya untuk mengingat apa yang dia pelajari. Ketika ia memiliki pemahaman penuh tentang gerakan Eye of Reincarnasi dan rute sirkulasi pertempuran Qi, ia menempatkan potongan kertas itu kembali ke dalam cincin Asura. Tapi Huang Xiaolong tidak mulai berlatih. Sebagai gantinya, ia memvisualisasikan gerakan dan pertempuran rute sirkulasi Qi berulang-ulang di kepalanya. Lebih dari 1 jam kemudian, Blades of Asura tiba-tiba muncul di tangan Huang Xiaolong dan dia mengayunkannya dengan kecepatan kilat. Lampu pisau tajam dingin yang tak terhitung jumlahnya muncul, berputar dalam bentuk melingkar yang aneh. Saat lampu pedang berputar dalam lingkaran aneh itu, bola mata merah yang memancarkan niat membunuh yang kuat muncul di udara. Bola mata yang menakutkan itu memancarkan warna merah gelap pekat, dan area di dalam kilauan merahnya tampak memasuki ilusi nyata yang seperti mimpi. Pada saat berikutnya, bola mata merah berputar dan mengeluarkan sejumlah besar niat pisau dingin, cukup untuk melubangi dinding 100 sang jauhnya. Pada saat yang sama, mata reinkarnasi mengeluarkan sesuatu yang disebut cahaya reinkarnasi. Ini memaksa korban untuk mengalami reinkarnasi, menyebabkan mereka menyerah pada rasa sakit yang luar biasa. Ini adalah kekuatan mata reinkarnasi yang paling menakutkan. Menurut apa yang ditulis, setelah gerakan ini, mata reinkarnasi mencapai penyelesaian utamanya, semua makhluk hidup dalam 1 juta li akan terpengaruh, masing-masing masuk ke ilusi yang berbeda. Setelah upaya pertama, Huang Xiaolong berhenti, menutup matanya untuk mengingat pemahaman sebelumnya. 1 jam kemudian, dia melakukan upaya serangan kedua. Kali ini, cahaya merah gelap yang datang dari Eye of Reincarnation sedikit lebih kuat dari serangan sebelumnya. Dan area berkembang dari 10 zang sebelumnya menjadi selusin zang. Cahaya reinkarnasi juga tumbuh lebih kuat. Setelah setiap upaya, Huang Xiaolong akan berhenti untuk mengingat dan memahaminya. Dan seperti ini, prosesnya berulang. Saat Huang Xiaolong mengulangi proses latihan dan mengingat, kekuatan serangan Eye of Reincarnasi secara bertahap membaik. Setelah 10 hari berlalu, sekarang hanya ada 1 hari tersisa sebelum Sein Pavilion dibuka. Huang Xiaolong keluar dari medan perang kuno. Dengan 10 hari latihan, Huang Xiaolong berhasil menggandakan kekuatan Eye of Reincarnasi dibandingkan dengan 10 hari sebelumnya, dan pertempuran Qi-nya telah berkembang pesat. Saat ini, Qi pertempuran di laut Qi-nya telah terbentuk. Menambahkan naga api mutiara dan energi spiritual unik medan perang kuno, budidaya Huang Xiaolong meningkat dengan perbedaan yang nyata setiap hari. Saat ia keluar dari medan perang kuno, Huang Xiaolong memanggil Zhao Su dan Fei Hou untuk bertanya tentang situasi saat ini di Imperial City dan Southern Hill Estate. Berdaulat, beberapa hari yang lalu, keluarga Yao dan Guo mengadakan lelang bersama. Fei Hou berkata. Huang Xiaolong terkejut, mendeteksi makna tersirat dari ucapan Fei Hou, Yao dan keluarga Guo bergandengan tangan. Aku khawatir itu masalahnya. Fei Hou mengangguk. Zhao Su mencibir, sekarang, seluruh kota kekaisaran mengatakan bahwa Sovereign bersembunyi di Southern Hill Estate karena kamu takut pada Yao Fei dan pembalasan keluarga Guo, tidak berani pergi keluar pintu utama. Huang Xiaolong melambaikan tangannya, biarkan mereka mengatakan apapun yang mereka suka. Kemudian, dia bertanya kepada Fei Hou, seberapa jauh yang dicapai orang tua aku. Membalas Sovereign, Patriark Huang dan yang lainnya telah mencapai kerajaan Banjir Utara, akan butuh 4 bulan lagi bagi mereka untuk mencapai kota kekaisaran. Fei Hou menjawab dengan hormat. Tuan telah bergabung dengan mereka. Mengetahui bahwa Yuming bersama orang tuanya, Huang Xiaolong merasa lebih nyaman. Itu benar Sovereign, bawahan ini juga menemukan Yao Fei akan memasuki Sein Pavilion ketika dibuka kali ini juga. Selain Yao Fei, ada juga murid keluarga Guo bernama Guo Sufei, seorang ahli Ordo ke-8 Xiantian. Xie Putih dari keluarga Xie juga akan masuk ketika Sein Pavilion dibuka. Fei Hou menambahkan. Huang Xiaolong mencibir ketika mendengar ini. Meskipun ada energi spiritual suci di dalam Sein Pavilion, itu tidak memberikan banyak manfaat bagi prajurit Xiantian tingkat tinggi. Jelas bahwa Yao Fei dan murid keluarga Guo membidiknya. Berdaulat, yakinlah, besok ketika Sein Pavilion dibuka, aku meminta Duan Ren mengatur 2 ahli Xiantian tingkat tinggi untuk masuk juga. Pada titik ini, Zhao Su menyela. Huang Xiaolong mengangguk. Ada kesempatan 9 dari 10 bahwa mutiara jiwa absolut terletak di dalam Sein Pavilion. Karena dia memasuki Sein Pavilion besok, dia perlu mengambil kesempatan ini untuk menemukan dan menaklukkannya.
Pagi berikutnya, matahari bersinar terang. Huang Xiaolong meninggalkan Southern Hill Estate. Tanpa Zhao Su atau Fei Hou menemaninya, dia menuju ke arah Duanren Institute sendirian, dan langsung menuju pintu masuk Sein Pavilion, gunung belakang Institute. Bab 208, Sein Pavilion dibuka. Ketika Huang Xiaolong tiba di gunung belakang divisi luar, dia memperhatikan bahwa daerah pegunungan yang biasanya ramai sebenarnya kosong. Halaman divisi luar telah ditutup untuk pembukaan Sein Pavilion. Huang Xiaolong hanya bisa memasuki lapangan divisi luar ke gunung belakang setelah itu. Huang Xiaolong hanya bisa memasuki lapangan divisi luar ke gunung belakang setelah identitasnya dikonfirmasi. Xiaolong. Tepat ketika Huang Xiaolong mencapai gunung belakang, dia berlari ke Xie Putih yang berjalan menghampirinya dengan wajah penuh senyum. Huang Xiaolong juga tersenyum ketika melihat Xie Putih. Kamu bocah, bersembunyi di Southern Hill Estate selama beberapa bulan dalam latihan, bahkan tidak menunjukkan bayanganmu. Aku harus minum begitu banyak sapidity wine sendirian sampai-sampai rasanya hampir hambar. Xie Putih tertawa dan berkata, mendaratkan pukulan bercanda di bahu Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menjawab, kami akan pergi dan minum beberapa cangkir setelah meninggalkan Pavilion Sein. Xie Putih tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Huang Xiaolong, bagus, ini kesepakatan. Tapi, bagaimana mungkin beberapa cangkir sudah cukup? Pada saat itu, kita akan membersihkan tempat itu. Huang Xiaolong menyeringai setuju, ini suguhan aku berikutnya. Semakin banyak alasan bagiku untuk minum lebih banyak. Xie Putih tertawa. Mereka berdua tertawa, berbicara ketika mereka berjalan menuju titik pertemuan. Aku dengar Duan Wuhen bahkan memberimu token emasnya. Xie Putih menyeringai, dan dia bahkan memanggilmu kakak. Melihat Xie Putih juga salah paham bahwa token emas di tangannya diberikan kepadanya oleh Duan Wuhen, Huang Xiaolong hanya tersenyum tanpa memberikan penjelasan, kali ini Yao Fei dan Guo Sufei keluarga Guo juga ikut, ya. Xie Putih mengangguk. Kamu harus lebih berhati-hati, meskipun dilarang bagi siswa memasuki Sein Pavilion untuk bertarung dan membunuh di antara mereka sendiri, apapun bisa terjadi. Yao Fei seperti ular beracun. Ditandai olehnya. Dia tidak akan puas kecuali jika kamu mati. Petik 2. Aku akan. Huang Xiaolong mengangguk. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di daerah yang telah ditentukan di gunung belakang. Mereka memperhatikan Yao Fei sudah tiba, bersama dengan 7 siswa lainnya menunggu di tempat juga. Termasuk Huang Xiaolong dan Xie Putih, yang membuat total 10 orang. Semua sekarang hadir. Ketika Huang Xiaolong dan Xie Putih muncul, semua orang berbalik untuk melihat mereka, masing-masing memiliki makna berbeda dalam pandangan mereka. Lampu pembunuh melintas cepat di mata Yao Fei. Meskipun itu tersembunyi dengan baik, Huang Xiaolong masih menangkapnya, dan selain Yao Fei, Huang Xiaolong mendeteksi niat membunuh yang kuat datang dari orang lain. Seorang pria muda yang terlihat antara 28 hingga 29, mengenakan jubah abu-abu gelap. Sampai di pelipisnya, ada bekas luka pedang merah memudar. Dia Guo Sufei dari keluarga Guo. Xie Putih mengingatkan Huang Xiaolong dari samping. Huang Xiaolong mengangguk. Bahkan jika Xie Putih tidak mengatakannya, dia sudah menebak siapa orang itu. Bagaimanapun, hanya Yao Fei dan keluarga Guo yang menginginkannya mati. Saat Huang Xiaolong muncul, 2 pria parubaya yang mengenakan jubah ungu mengangguk ringan padanya, yang dibalas oleh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong muncul, 2 pria parubaya yang mengenakan jubah ungu mengangguk ringan padanya, yang dibalas oleh Huang Xiaolong. Menurut Zhao Su, keduanya adalah orang-orang yang Duan Ren telah atur untuk melindunginya di dalam ruang Sein Pavilion. Meskipun semua 10 sekarang hadir dan diperhitungkan, tidak ada dari mereka yang berbicara atau mengucapkan suara. Suasana tampak agak canggung. Pada saat ini, tekanan yang sangat besar tiba-tiba turun seperti bima sakti yang tak terbatas dari kekosongan di atas, berguling ke bawah dan menyebar ke setiap inci ruang di gunung belakang. Huang Xiaolong dan yang lainnya mendongak ke langit tempat proyeksi 6 sosok tinggi muncul. Aura yang dipancarkan oleh 6 tokoh ini terasa tidak nyata seolah-olah ada di ruang lain. Huang Xiaolong dan 9 orang di bawah tidak dapat membedakan dengan jelas wajah-wajah dari 6 siluet ini. Menyambut kaisar dan semua orang suci yang terhormat. Xie Putih dan yang lainnya dengan cepat memberi hormat dengan hormat ke angkasa, Huang Xiaolong hanya bisa meniru tindakan mereka. Meskipun wajah 6 sosok ini tidak bisa dibedakan, semua orang tahu mereka adalah Kaisar Duan Ren dan 5 pelindung Institut Duan Ren. Kelima pelindung disebut sebagai Sein Masters oleh semua siswa Institut Duan Ren. Naik. Suara menyendiri datang dari kekosongan di atas. 10 orang di bawah, termasuk Huang Xiaolong bangkit. Selanjutnya, 1000 cahaya penerima zang meledak dari ke-6 sosok di atas saat mereka menggerakkan tangan mereka. Sebuah prisma warna kemudian bersinar dari kekosongan di atasnya. Sinar berganda terbentuk menjadi diagram di langit, dan di depan siswa di bawahnya, berubah menjadi formasi arai berbentuk segi 6. Ini adalah. Mata Huang Xiaolong menyipit. Ini adalah susunan suci kuno. Xie Putih memberitahu Huang Xiaolong melalui transmisi suara. Arai suci kuno. Huang Xiaolong terkejut. Dia tidak mengharapkan arai suci kuno ada di Duan Ren Institute. Setiap arai suci kuno mengandung energi besar. Setelah diinisiasi, itu bisa menghasilkan kekuatan yang tak terbayangkan. Arai suci kuno ini disebut arai bintang segi 6. Kaisar Duan Ren mendapatkannya dari gua kuno lebih dari 1 dekade yang lalu, tetapi aku mendengar arai bintang segi 6 ini tidak lengkap dan kehilangan bagian tertentu darinya. Meski begitu, ketika diprakarsai oleh Kaisar dan 5 orang suci, kekuatannya luar biasa. Suara Xie Putih terdengar lagi di telinga Huang Xiaolong. Tidak lengkap. Huang Xiaolong mengangguk dengan ekspresi bermartabat. Jauh di atas saat ini, Duan Ren dan 5 orang lainnya berdiri di 6 sudut terang yang berbeda dari susunan segi 6.
Setiap orang menembakkan pola rahasia dari tangan mereka yang berkumpul di tengah arai besar, berputar dan berputar. Dengan semburan cahaya yang menyilaukan, pintu ruang besar muncul di udara. Untaian energi spiritual suci melayang keluar dari pintu spasial. Sein Pavilion. Huang Xiaolong menatap lekat-lekat pintu spasial. Pavilion Sein telah dibuka, siswa yang memasuki Pavilion Sein dilarang dari perkelahian dan pembunuhan. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dikeluarkan dari Duanren Institute, apakah itu jelas? Pada saat ini, suara menyendiri Kaisar Duanren namun bermartabat melayang turun dari kekosongan. Semua orang bingung. Ya, Kaisar. Bagus, masuklah. Ketika periode 1 bulan berakhir, kalian semua akan segera dikirim terlepas dari apa yang kamu lakukan. Ketika Kaisar Duanren selesai, salah satu siswa melompat dan kabur melalui pintu spasial, diikuti oleh siswa kedua, lalu sisanya. Ayo kita masuk. Xie Putih berkata pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk. Keduanya melompat bersama dan dengan cepat, menghilang melalui pintu spasial. Menonton ini, Yao Fei dan Guo Sufei yang belum pindah dari tempat mereka juga mengikuti di belakang, memasuki ruang Sein Pavilion tepat di belakang Huang Xiaolong dan Xie Putih. Ketika ke-10 siswa telah masuk, pintu ruang perlahan-lahan ditutup dan menghilang dari pandangan. Semua yang ada di sekitarnya kembali normal. Seketika Huang Xiaolong memasuki Sein Pavilion, ledakan energi spiritual suci menyapu dirinya. Ketika seseorang menghirup dalam-dalam, energinya akan membuat mereka merasa sangat nyaman di setiap sudut tubuh mereka. Meneliti sekelilingnya, Sein Pavilion ini pada dasarnya adalah dunia kecil yang independen, ada bukit-bukit hijau dan air berwarna zamrud yang berkilau. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi menyebar, dan bahkan banyak binatang iblis tingkat rendah dan menengah ada di dalamnya. Tanpa peringatan, pagoda harta karun Linglong dan God Binding Ring di tubuh Huang Xiaolong bergetar sekali. Mendeteksi perubahan dari Linglong Tracer Pagoda dan God Binding Ring, Huang Xiaolong sangat gembira dalam hati. Sepertinya tebakannya benar, mutiara jiwa mutlak memang ada di dalam Sein Pavilion. Huang Xiaolong dan Xie Putih melayang ke tanah di bawah. Tetapi, dalam contoh yang sama, dua sosok berkedip dan diblokir tepat di depan mereka. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Yao Fei dan Guo Sufei? Melihat mereka, Xie Putih mencibir, Yao Fei, Guo Sufei, apa yang ingin kamu lakukan? Siswa yang memasuki Sein Pavilion tidak diizinkan untuk saling bertarung atau membunuh, ini adalah peraturan institut. Kamu berani melanggar aturan institut. Petik 2. Peraturan lembaga. Yao Fei mencibir dengan puas, jangan bicara padaku tentang peraturan institut ini dan itu. Jika aku, Yao Fei ingin membunuh seseorang bahkan seorang ahli alam Sein dapat menghentikanku. Xie Putih, aku hanya ingin membunuh Huang Xiaolong, kamu masih bisa bertahan jika kamu mengalahkannya sekarang, kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan salah membunuh bahkan kamu. Bab 209, Mencari Mutiara Jiwa Mutlak. Yao Fei mengangkat tangannya. Sekelompok api berwarna hitam berkumpul di tangannya, semakin besar. Kelompok kecil api hitam pudar ini memancarkan energi yang menakutkan yang membuat jantung berdebar kencang. Api hitam di dalam telapak tangan Yao Fei berbeda dari api Phoenix Xie Putih. Api hitam Xie Putih berisi aura dominasi, kebanggaan, kesombongan, dan kehancuran sedangkan api hitam Yao Fei terasa seolah-olah api neraka yang tumbuh dari jurang neraka yang dalam, dingin dan dingin seperti ular raksasa berbisa dengan rahangnya terbuka lebar. Nyala api memiliki kesamaan dengan Ki Asura Huang Xiaolong, namun berbeda. Pada saat yang sama, Guo Sufei keluarga Guo juga merilis pertempuran Ki dan auranya melonjak. Di sekelilingnya muncul selusin burung terbang kecil berbentuk kupu-kupu yang memancarkan aura gelap dan jahat. Burung-burung terbang kecil memiliki mata hijau gelap dan dua cakar kecil di tubuh mereka yang bersinar hijau lumut pucat. Ini adalah roh bela diri Guo Sufei, Underworld Ghost Butterfly. Roh bela diri yang mengangkat merinding dingin pada kulit prajurit biasa. Di Martial Spirit World, ada jenis roh Natural bela diri. Secara umum, roh Natural bela diri jahat, dan memiliki penampilan fisik yang memuakkan. Underworld Ghost Butterfly ini adalah sejenis roh Natural martial. Selusin Ghost Underworld Ghost muncul di sekitar Guo Sufei bukan berarti dia memiliki selusin semangat bela diri yang sama, tetapi sebaliknya adalah salah satu kemampuan Underworld Ghost Butterfly. Replikasi. Kemampuan ini mirip dengan roh bela diri pembunuh berpakaian hitam yang dikirim oleh Guo Brothers untuk membunuh Huang Xiaolong, kelelawar murid Valet. Saat api hitam menyelimuti telapak tangan Yao Fei, dia menyerang ke arah Huang Xiaolong, dan Guo Sufei melakukan gerakannya hampir bersamaan. Melambaikan kedua tangannya, kupu-kupu hantu dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Huang Xiaolong dalam serangan. Xie Putih kaget. Pada saat berikutnya, dua cetakan telapak tangan yang mirip dengan api yang menyala merah bersiul melalui kehampaan, bertemu dengan telapak tangan Yao Fei dan kupu-kupu hantu Underworld Guo Sufei. Tabrakan menggelegar bergema dan riak mengguncang ruang. Telapak tangan hitam nyala api Yao Fei menghilang dan Underworld Ghost Butterfly milik Guo Sufei menghilang. Gempa susulan yang kuat menyapu empat arah. Yao Fei berhasil menahan kekuatan bergolak tetapi Guo Sufei tidak bisa menahan diri, terhuyung mundur sejauh lebih dari selusin meter. Dampaknya menyebabkan darah Guo Sufei mengalir terbalik dan cairan merah hangat naik ke tenggorokannya dan keluar dari mulutnya, mewarnai tanah dengan warna merah. Keempat orang berbalik dan melihat dua sosok menuju, menembus ruang. Jiang Yang. Liu Zi. Ekspresi Yao Fei tenggelam saat dia melihat kedatangan mereka. Keduanya adalah ahli Xiantian yang dikirim oleh Duan Ren untuk melindungi Huang Xiaolong, Jiang Yang dan Liu Zi. Yang Nobel Huang, kamu baik-baik saja. Mendarat di tanah, Jiang Yang dan Liu Zi mendekati Huang Xiaolong dan bertanya. Sikap mereka sopan dan santun. Aku baik-baik saja. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Jiang Yang, Liu Zi, apa artinya ini?
Yao Fei menyalak sambil menatap dingin pada dua pendatang baru, Jiang Yang dan Liu Xi. Di divisi dalam Institut Duan Ren, ada daftar surga. Hanya siswa terkuat dari divisi dalam yang dapat terdaftar di daftar surga. Yao Fei adalah salah satunya, begitu juga Jiang Yang dan Liu Xi. Mereka belum pernah melewati jalan sebelum ini, namun entah dari mana mereka benar-benar ikut campur dalam urusannya, yang membuat Yao Fei marah. Tidak ada arti khusus. Jiang Yang menjawab dengan nada tidak peduli, tugas kita ketika memasuki Sein Pavilion adalah untuk melindungi keselamatan Yang Nobel Huang. Rasa dingin di mata Yao Fei meningkat, Duan Wuhen memintamu untuk melakukan ini. Baik Jiang Yang maupun Liu Xi tidak mengatakan apa-apa. Yao Fei dengan dingin menghadapi Huang Xiaolong, terima kasih pada bintang keberuntunganmu kali ini. Aku tidak berharap Duan Wuhen tidak hanya membantu kamu menerima tempat untuk memasuki Sein Pavilion, tetapi ia bahkan mengirim 2 orang ke dalam untuk melindungi kamu. Dia benar-benar melewati banyak masalah. Petik 2. Tapi kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Melontarkan peringatan, Yao Fei berkedip dan menghilang dari lokasi. Dengan Jiang Yang dan Liu Xi menjaga Huang Xiaolong, tidak mungkin baginya untuk mengambil kehidupan Huang Xiaolong seperti yang telah ia rencanakan. Meskipun baik Jiang Yang atau Liu Xi tidak bisa bersaing dengannya dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka melawan 2 cukup untuk menekannya. Adapun Guo Shufei, ia hanyalah seorang ahli Orde Xiantian ke-8 yang tidak bisa membantu. Melihat bahwa Yao Fei memutuskan untuk pergi, Guo Shufei juga bergegas untuk melarikan diri, menghilang dari daerah itu dengan berkedip. Menonton mereka berdua pergi, Jiang Yang dan Liu Xi tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Satu-satunya tugas mereka adalah melindungi keamanan Huang Xiaolong sehingga dia bisa meninggalkan Sein Pavilion utuh 1 bulan kemudian. Adapun masalah lain, tidak ada yang peduli. Huang Xiaolong memandangi sosok Yao Fei dan Guo Shufei yang menghilang dan mencibir. Tapi kilatan dingin muncul di matanya, sepertinya dia harus menyelesaikan ular beracun ini, Yao Fei, setelah dia keluar dari Sein Pavilion. Awalnya, Huang Xiaolong berniat meninggalkan Yao Fei dan bermain-main sedikit dengannya. Tetapi sekarang, karena dia akan melakukan perjalanan ke Gua Suci Kekaisaran Buddha yang terberkati untuk mencari Met Sumi, Huang Xiaolong memilih untuk tidak meninggalkan ular berbisa di sekitar yang membahayakan keselamatan keluarganya. Xiaolong, ayo pergi. Saat ini, Xie Putih berbicara. Huang Xiaolong mengangguk. Keempat orang itu melompat ke udara, meninggalkan tempat kejadian. Xie Putih menusuk Huang Xiaolong, kamu nak, aku bertanya-tanya mengapa kamu bersikap begitu tenang dan tak kenal takut. Jadi sejak awal, kamu tahu Duan Wuhen mengirim Jiang Yang dan Liu Xi untuk melindungi kamu. Kamu membuatku khawatir dengan sia-sia. Petik 2. Huang Xiaolong tersenyum pada kata-katanya, ketika kita pergi, aku akan minum beberapa cangkir anggur hukuman lagi. Tidak mungkin, seharusnya kamu membelikanku beberapa kendi anggur lagi. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Keempat bepergian bersama untuk sementara waktu. Seiring waktu berlalu, pagoda harta karun Linglong dan getaran God Binding Ring menjadi lebih sering, membuktikan bahwa dia semakin dekat dengan mutiara jiwa mutlak. Xiaolong, mari kita kultivasi secara terpisah. Ada banyak harta di sini di ruang Sein Pavilion, mari kita lihat siapa yang lebih beruntung, saran Xie Putih. Huang Xiaolong mengangguk, oke. Bahkan jika Xie Putih tidak mengatakannya, dia akan menyarankan hal yang sama. Mereka mungkin orang yang berpikiran sama, tetapi mengendalikan mutiara jiwa absolut lebih baik dirahasiakan darinya untuk mencegah masalah yang tidak terduga. Setelah Xie Putih pergi, Huang Xiaolong menggunakan alasan yang sama mengatakan dia ingin berkultivasi sendiri untuk berpisah dari Jiang Yang dan Liu Xi. Mendengarkan permintaan Huang Xiaolong, Jiang Yang dan Liu Xi bertukar pandang, lalu Jiang Yang berkata dengan nada serius, karena itu, Yang Nobel Huang, tolong pegang jimat transmisi ini. Jika kamu menemukan bahaya, kirimi kami pesan, kami akan bergegas secepat mungkin. Jiang Yang menarik segel jimat seukuran telapak tangan yang diukir dengan pola aneh dan menyerahkannya kepada Huang Xiaolong. Menerima jimat, Huang Xiaolong mengangguk, oke. Keduanya menangkupkan tangan mereka ke Huang Xiaolong dan pergi. Huang Xiaolong menunggu sampai kedua sosok mereka menghilang dari pandangan sebelum berbalik. Merasakan arah mutiara jiwa absolut, Huang Xiaolong terbang ke arah pegunungan di depan. Tidak lama kemudian, Huang Xiaolong datang ke sebuah lembah. Mendekati lembah, pagoda harta karun Linglong dan God Binding Ring yang telah bergetar di dalam tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak. Huang Xiaolong bingung. Menurut reaksi mereka sebelumnya, mutiara jiwa mutlak seharusnya berada di suatu tempat di lembah ini, tetapi mengapa pagoda harta karun Linglong dan cincin pengikat dewa tiba-tiba berhenti bereaksi sekarang? Huang Xiaolong melompat, memasuki lembah. Seluruh lembah dipenuhi dengan lautan kabut tebal kelabu gelap yang begitu tebal sehingga dia hampir tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri dengan jelas. Mengandalkan penglihatannya, Huang Xiaolong hanya bisa melihat 10 meter di sekitarnya. Huang Xiaolong selalu bisa melihat setidaknya 300 meter di depan dirinya sejak menembus ke ranah Xiantian, terlepas dari kabut tebal. Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi jika penglihatannya terbatas dalam jarak 10 meter. Bab 210, Lembah yang Menakutkan. Menemukan keanehan kabut tebal di sekitarnya, Huang Xiaolong meningkatkan kewaspadaannya. Dia tidak membuang waktu, segera berubah menjadi asura fisik. Menyebarkan sayap iblis di belakangnya sambil bergerak maju dengan hati-hati, matanya mengamati situasi di sekitarnya. Ada keheningan yang mematikan di keempat arah, begitu hening sehingga terasa menakutkan. Dari waktu ke waktu, tangisan melengking dari makhluk tak dikenal bisa terdengar datang dari depan, mengirimkan getaran dingin ke punggung seseorang. Huang Xiaolong bergerak perlahan dan hati-hati melewati kabut tebal, abu-abu gelap selama 1 jam. Tidak ada apa-apa di daerah sekitarnya selain kabut abu-abu gelap. Tampaknya damai sepanjang jalan saat Huang Xiaolong bergerak lebih dalam,
tetapi jantung yang gelisah di dalam hatinya tumbuh semakin kuat. Perasaan bawaan akan bahaya datang dari inti jiwanya. Perasaan tidak nyaman ini memberi Huang Xiaolong ilusi bahwa dia berjalan langkah demi langkah ke bagian terdalam neraka. 1 jam lagi berlalu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kabut abu-abu gelap semakin tebal semakin ia pergi. Ketika Huang Xiaolong pertama kali memasuki lembah, dia bisa melihat setidaknya 10 meter di sekitarnya. Sekarang, dia hampir tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri ketika dia mengulurkan tangannya di depan dirinya sendiri. Huang Xiaolong terus berjalan lurus ketika tiba-tiba, kabut abu-abu di sekitarnya bergerak seperti air yang mengalir disertai dengan jeritan aneh yang mulai tumbuh lebih jelas. Ketika kabut abu-abu gelap bergerak itu sepertinya memicu tangisan aneh. Saraf Huang Xiaolong meregang tipis, ekspresi muram ditampilkan di wajahnya saat ia mempersiapkan diri untuk bereaksi terhadap perubahan apapun setiap saat, mengedarkan pertempurannya Qi. Jeritan tajam terus bergema di lembah. Huang Xiaolong menduga tangisan itu berasal dari semacam makhluk hidup yang mungkin bukan bagian dari ras iblis binatang. Itu terdengar lebih dekat dengan iblis jahat dari dunia bawah. Tiba-tiba, sesuatu yang kuat menerjangnya dari depan, menembus kabut dan mengejutkan Huang Xiaolong. Sayap iblis mengepak ketika dia menyetir ke samping, menampilkan kemampuan arwahnya, Phantom Shadow pada saat yang sama untuk menghindari benda yang menyerangnya. Makhluk hitam gelap bergegas keluar dari kabut. Itu berbentuk seperti manusia tetapi memiliki 4 lengan dan mata merah terang. Seluruh tubuhnya terbakar dengan nyala api yang menakutkan. Huang Xiaolong nyaris tidak berhasil menghindari tabrakan dengan makhluk aneh itu. Makhluk hitam aneh menyapu melewati Huang Xiaolong, mengirimkan gelombang panas terik dari api mengerikan yang membakar tubuhnya ke arahnya yang membuatnya merasa seperti jatuh ke lautan api dendam. Rasa sakit menusuk kuat menembus permukaan kulitnya dari ledakan suhu tinggi. Dalam keadaan umum, dengan mengandalkan asura fisik dan bertahun-tahun menelan Fire Dragon Pulse, bahkan dibakar pada suhu tinggi dengan api fana tidak akan sedikit pun melukainya. Namun nyala api ini, hanya gelombang sisa panas yang berasal dari itu sudah cukup untuk menyebabkan rasa sakit Huang Xiaolong. Orang bisa membayangkan teror dari nyala api tak dikenal ini. Makhluk aneh itu tidak mengejar Huang Xiaolong. Sebaliknya, ia berlari kembali ke kabut abu-abu tebal yang tebal seolah tidak melihatnya. Tapi, beberapa saat setelah Huang Xiaolong menghindari serangan makhluk hitam aneh itu, hanya dalam waktu beberapa saat, makhluk hitam aneh yang lain menyerangnya lagi dari depan. Khawatir, Huang Xiaolong sekali lagi menampilkan Phantom Shadow. Dan hal yang sama berulang setiap beberapa kali. Satu demi satu, makhluk hitam aneh ini sepertinya tak ada habisnya. Ketika satu menghilang ke kabut, yang lain akan muncul segera. Dan hal yang membuat wajah Huang Xiaolong jelek adalah bahwa setiap kali wajah baru muncul, kecepatan serangan mereka dan nyala api di tubuh mereka menjadi lebih mengerikan. Pada awalnya, nyala api pada makhluk hitam aneh ini hanya melepaskan gelombang sisa panas yang meninggalkan sensasi terbakar pada kulit Huang Xiaolong sedangkan sekarang, sensasi terbakar seperti ini menembus ke dalam tubuhnya, mempengaruhi organ-organ internalnya. Rasa sakitnya sangat menyiksa. Setelah menghindari lebih dari selusin makhluk hitam aneh ini, Huang Xiaolong benar-benar merasa gentar ketika dia melihat makhluk lain muncul dan langsung mendatanginya. Dalam sekejap mata, makhluk itu telah mencapai di depan Huang Xiaolong. Bahkan menampilkan Phantom Shadow secepat yang dia bisa, salah satu lengannya menangkap gumpalan kecil dari api yang tidak diketahui. Rasa sakit yang mengejutkan menyapu dirinya seolah-olah dia terpanggang dalam api neraka. Rasa sakit yang menusuk terlalu berat untuk ditanggung bahkan untuk seseorang seperti Huang Xiaolong, dia menjerit kesedihan. Setelah rasa sakit berlalu, Huang Xiaolong mempelajari di mana nyala api membakar dan melihat ada luka seperti terowongan yang menembus dagingnya, berlumuran darah, melaju hingga ke tulang. Huang Xiaolong terpana. Ini adalah pertama kalinya sesuatu berhasil menembus pertahanan fisiknya, melukai dia sampai sejauh ini. Saat itu, Huang Xiaolong tidak lagi ragu-ragu. Dia segera memanggil naga hitam dan biru dan jiwanya berubah. Menyatu dengan roh bela diri naga kembar, lapisan sisik naga hitam dan biru menutupi permukaan kulit Huang Xiaolong. Lubang dalam tulang di dagingnya perlahan sembuh. Makhluk hitam aneh lain muncul dan bergegas ke arahnya, Huang Xiaolong membelok dengan langkah cepat. Setelah transformasi jiwanya, kecepatan Huang Xiaolong meningkat pesat. Namun bahkan melalui sisik naga tebal yang menutupi seluruh tubuhnya, Huang Xiaolong masih merasakan panas api yang memancar dari tubuh makhluk hitam itu. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong berhasil bertahan selama setengah jam setelah transformasi jiwa, namun setengah jam berikutnya setelah itu menjadi perjuangan yang sulit. Satu lagi dari makhluk hitam aneh itu berlari keluar dari kabut kelabu pekat, lebih cepat dari jenisnya sebelumnya. Huang Xiaolong gagal menghindar bahkan dengan kecepatannya yang meningkat dari transformasi jiwa. Kedua lengan Huang Xiaolong dipukul dengan beberapa nyala api dari tubuh makhluk aneh itu, menari di sisik naga yang melindungi tubuhnya. Sisik naga bisa terlihat jatuh sepotong demi sepotong dengan mata T3L4 Nej 4 nanogram. Kecepatan makhluk terakhir adalah 5 hingga 6 kali lebih cepat dibandingkan dengan yang pertama. Hampir beberapa menit kemudian, setiap potongan pada tubuh Huang Xiaolong telah jatuh. Huang Xiaolong sulit dikenali karena penampilannya yang menyedihkan. Tubuhnya penuh dengan lubang berdarah bernoda darah yang membakar tulang jauh dari api. Aku tidak berharap aku akan mati di sini. Huang Xiaolong berpikir jijik, apakah aku akan menyeberang kembali ke bumi setelah aku mati? Kesadaran Huang Xiaolong mulai tergelincir dan tubuhnya bergoyang tidak stabil. Di ambang jatuh ke tanah, kabut abu-abu gelap lebat di sekitarnya tiba-tiba menghilang tanpa peringatan sebelumnya. Anehnya, jeritan melengking dari makhluk hitam aneh itu juga lenyap. Huang Xiaolong melihat sekeliling dengan kosong. Ketika kabut abu-abu gelap menghilang, seluruh lembah itu muncul dengan sendirinya di depan matanya. Yang berserakan di sekitar lembah adalah batu-batu hitam.
Selain batu-batu itu, ada beberapa pohon hitam acak dengan bentuk paling aneh. Setiap pohon hanya memiliki dua cabang, seperti dua lengan seseorang. Huang Xiaolong menenangkan diri dan mengeluarkan sebutir pelet dari cincin Asura. Menelan pelet, ia memulai pemulihan instan. Lampu biru berkilauan di sekitar tubuhnya hampir secara instan, membantunya perlahan pulih. Hampir setengah jam berlalu ketika lampu biru menghilang. Luka tubuh Huang Xiaolong sembuh dan ditutup, tampak jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dari permukaan, tidak ada yang tahu bahwa Huang Xiaolong baru-baru ini terluka. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengangkat kakinya dan melanjutkan lebih jauh ke lembah. 1 jam kemudian, dia mencapai ujung lain lembah. Di dinding gunung di ujung lembah ada lubang hitam yang gelap. Dari dalam lubang hitam yang memanjang ke dalam terowongan itu muncul hiruk-pikuk rengekan memilukan. Huang Xiaolong ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya menguatkan dirinya dan melangkah masuk. Karena dia sudah sejauh ini, dia tidak mau pergi di persimpangan ini tanpa mengetahui apa yang ada di ujung. Pagoda harta karun linglong dan cincin binding dewa di dalam tubuhnya bergetar sekali saat dia mengambil langkah pertama ke dalam terowongan hitam. Dari saat dia memasuki lembah, mereka belum menunjukkan reaksi apapun sampai saat ini. Huang Xiaolong sangat senang di hatinya. Menilai dari reaksi, mutiara jiwa mutlak memang ada di lembah ini, dalam terowongan hitam ini. Huang Xiaolong mengikuti jalur terowongan hitam yang hanya berisi kegelapan total dan lengkap, menyerap semua cahaya. Matanya bisa melihat tidak lebih dari 300 meter di depannya. Meskipun tidak ada kabut tebal di dalam terowongan hitam, Huang Xiaolong tidak berani melonggarkan kewaspadaannya. Dia mempertahankan transformasi jiwanya, selalu memperhatikan perubahan arah. Tapi itu seolah-olah tidak ada ujung ke terowongan hitam. Huang Xiaolong mengikuti jalan selama beberapa jam namun tanpa akhir yang terlihat. There are no more articles to read.